Nah, hari ini ada Kobudi Darwin. Dia adalah Bushido tercepat kita dan Bushido satu-satunya. Belum ada duanya. Nggak tahu nih kalau sampai September ada duanya apa enggak nih. Deg-degan nggak? Semua juga deg-degan. Saya kantor apalagi lebih deg-degan lagi nih. Bayar 1,5 M atau bayar 3 M? Kobudi kok nggak ada suara sih? Ada. Nah, teman-teman, hari ini Kobudi akan bawain modul. Jadi selama ini saya banyak datang ke grup-grup Zoom selalu bahas modul-modul. Suatu hari Kobudi Darwin tergerak, dia bilang ke saya bahwa nggak semua orang bisa bikin modul. Benar itu. Jadi dia coba buatin. Nah, dia coba buatin. Nah, akhirnya modul ini dicoba ya. Yang nggak sih kok ya? Kita cobain bawain sebagai template. Anda bisa modifikasi ulang, bisa tambahin atau kurang. Ini adalah modifikasi karena waktu bikinnya juga saya yakin ini cepet-cepet aja buatnya. Nah, teman-teman, Kobudi akan bawain modul gimana sukses di bisnis ini dan gimana downline Anda bisa mengikuti step modul ini. Teman-teman, ini udah nambah terus ya, 134 terus, biasanya sampai 300-an. Teman-teman, saya mau kasih tahu kenapa pentingnya modul itu, teman-teman. Tunggu saya nyalain kamera dulu deh, anak saya aman nih. Kenapa modul itu penting? Karena satu, tanpa modul kita nggak ada apa ya, nggak ada cara untuk bikin tim pergerakan kita jalan, terukur apa enggak, efisien apa enggak. Nah, kalau Anda nggak bikin modul itu, sama kayak kita sekolah nggak ada modul pelajarannya gitu, teman-teman. Jadi kayak join, jalan ya jalan aja. Nah, apa tuh? Link di FB ya? Ya. Nah, teman-teman, jadi dengan adanya modul, jadi Anda kayak sekolah SD, SMP, SMA itu jadi ada apa? Ada standarnya gitu loh. Ada kenapa kelas 1, kelas 3 belajarnya kali-kalian apa tambah-tambahan, kenapa kelas 6 udah bisa apa kuadrat-kuadratan. Jadi ada modulnya, teman-teman. Nah, modul ini untuk mengetahui tim Anda dan Anda sendiri bagaimana menjalankan bisnis ini dengan apa? Bukan lagi cuma join, prospek, closing gitu loh. Selama ini kan gitu ya. Kita taunya udah join, prospek closing gitu aja. Nah, ini Kobudi mulai bawa 3 bulan pertama ngapain sekaligus nanti ke support sistemnya. Nah, saya tadi welcoming aja sih biar apa teman-teman tahu dulu esensinya belajar hari ini apa sama Bushido dan biar nanti pertanyaannya jadi lebih jelas. Oke, waktu tempat saya balikin ke Kobudi. Kobudi udah bisa ya share sendiri semua udah bisa. Bisa. Oke, Ya. teman-teman, hari ini ada Kobudi. Saya tadi udah welcoming. Apa pentingnya modul? Sekarang waktu dan tempatnya saya kasih ke Bushido-nya kita yang sangat humble, sangat. Nah, saya banyak kerja sama top leader. Ini salah satu leader yang paling gak bawel deh kalau Kobudi. Paling gak ribet, paling simple deh. Nah, kita bisa belajar banyak deh dia. Oke deh Kobudi. Oke, yuk. Ya, selamat selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita ada satu sesi. Nah, kita ada satu modul ya, training baru ya. Nah, jadi ini modulnya adalah ntar saya buka dulu. Ya, oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi ini jadi hari ini kita ada program kerja ya. Program kerja 3 bulan. Ya, jadi ini seperti tadi kata Pak Niko, jadi sebenarnya ini adalah kayak seperti satu standar. Jadi artinya banyak member-member baru yang bergabung. Kemudian mereka tuh apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi nah dari training-training sebenarnya sudah kita lakukan juga, artinya sudah ada NDO, New Distributor Orientation. Nah, cuma ini istilah dirangkum ya. Lebih dirangkum. Nah, sehingga setiap orang yang bergabung di sini 3 bulan
untuk mau bisa achieve ke Toreda apa aja sih? Ya, artinya pekerjaan, program kerjanya apa aja yang mesti dikerjakan ya. Jadi artinya ini saya sudah berdasarkan pengalaman dari teman-teman semua ya yang sudah achieve. Nah ya, dari pengalaman kita semua. Nah, mudah-mudahan begitu saya rangkumin ini bisa menjadi satu apa modul yang bagus ya, artinya bisa diduplikasi. Jadi setiap orang yang bergabung, udah Anda ikutin ini aja. Nah, jadi kalau Anda ikutin ini aja, 3 bulan program kerjanya Anda jadi Toreda. Kalau ini bisa terduplikasi, Pak. Ya, dari Anda menjadi Toreda, kemudian di grup Anda juga kemudian menduplikasi ini lagi. Nah, 6 bulan Bapak Ibu udah pasti bisa jadi Ronin atau jadi samurai ya. Tapi hari ini kita punya program kerja cuma 3 bulan untuk bisa mencapai Toreda ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya pada modul ini ya, Anda akan dibimbing secara spesifik ya untuk menuju kesuksesan di bisnis ini ya, dengan langkah pertama yakni peringkat Toreda. Karena kan peringkat Toreda kan kita punya berapa peringkat? Kita punya 6 peringkat ya. Sebenarnya peringkat Toreda ini yang paling susah loh ya. Dari semua peringkat nih, peringkat yang paling susah adalah Toreda. Kenapa? Karena ini Anda mulai untuk membangun ya. Kalau Anda sudah bisa membangun menjadi peringkat Toreda, untuk menjadi Ronin ya Anda tinggal tambahkan lagi, benar nggak? Kalau di Toreda nih, karena saya nggak belajar karena kita nggak bahas sistem, jadi saya anggap nih yang bergabung di Zoom ini semua udah minimal tahu lah ya. Tapi kalau belum tahu nggak apa-apa, misalnya kalau ada yang baru yang masih belum bergabung ya nggak apa-apa ya, Anda dengar aja. Nah, ini adalah peringkat tahunan kita. Jadi di FC ini kita ada 6 peringkat tahunan ya. Yang pertama adalah Toreda ya. Nah, Toreda itu adalah pairing 100 kali dalam waktu 1 tahun periode. Dari kapan? Dari 1 Oktober sampai 25 September. Jadi nanti periode tahun ini berakhir di tahun 25 September ya 2020 ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa pairing selama 100 kali, maka Bapak Ibu bisa mencapai peringkat Toreda ya, seperti itu ya. Nah, fokus akan pada bulan pertama karena bulan pertama ini merupakan penentuan ya, apakah Anda bisa achieve untuk ke bulan kedua dan ketiga. Oke. Nah, di bulan pertama kita bagi lagi ya. Jadi di bulan pertama saya bagi lagi. Jadi ada 2 minggu pertama dan kemudian nanti ada 2 minggu lagi yang kedua ya, seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke 2 minggu pertama. Nah, 2 minggu pertama apa sih yang mesti lakukan? Nah, dari NDO kan kita selalu bilang, yang pertama apa? Kita harus bikin namanya prospect list. Ya, 100 prospect list ya, kita harus bikin 100 prospect list ya. Tujuannya apa? Prospect list ini ya tujuannya ya supaya kita ada satu kerjaan yang terarah ya. Kadang-kadang kita ini nggak pernah bikin prospect list. Misalnya apa? Kita mengandalkan handphone. Nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang seperti saya nih, nah saya masih ada coret-coretan awal nih ya. Jadi di meja saya aja masih ada coret-coretan di mana saya tulis daftar nama ini siapa saja ya, seperti itu. Nah, jangan kita mengandalkan handphone, jadi kita ditulis saja di kertas atau di buku ya, boleh seperti itu ya. Nah, kemudian apa aja sih di dalam prospek list ini? Nah, prospek list ini Bapak misalnya kategori siapa yang prospek-prospek kita? Banyak sekali, bisa aja teman dekat ya, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita ya, teman-teman sekolah, teman-teman kerja ya. Kalau pernah kerja di perusahaan, misalnya ada 5 perusahaan, lebih bagus lagi teman perusahaan A, B, C, D, E ya kan. Kalau belum lagi kalau misalnya kita pernah memang fitness ya, teman fitness lagi ya kan, teman nge-gym lagi ya kan. Nah, teman senam ya bagi ibu-ibu gitu ya. Wah, teman-teman arisan. Nah, ini banyak sekali. Nah, itu kita bisa kategorikan untuk kemudian ditulis di dalam prospek list ini ya, seperti itu. Nah, setelah kita tulis prospek list ini, kalau bisa Bapak Ibu juga kasih lagi penilaian. Nah, saya kalau di prospek ini saya ada 3 kategori untuk penilaian ya. Mana yang kita nanti akan menjadi prioritas. Nah, penilaian untuk prospek-prospek ini paling simpel aja. Saya selalu ada FAN ya, FAN ya. Ada 3 FAN. Yang pertama apa? Financial. Nah, dari prospek ini dari segi finansial gimana? Apakah mereka mampu nggak? Yang pertama, benar nggak? Dari segi finansial, kenapa? Sehingga kita tahu juga kalau dari segi finansial dia mampu, berarti pada saat kita bicara sama mereka kan mungkin kita udah nggak bicara ruby ya, artinya karena ini orangnya memang mampu, berarti kita mesti bicaranya bisnis lebih gede, berarti kita mesti bicara diamond. Tapi kalau ternyata orang nggak mampu ya kita jangan bicara diamond gitu loh ya. Artinya sehari-hari aja kan dia juga susah. Tapi kalau memang dia ini peluang dan kemudian dia ingin merubah hidup, berarti boleh ya. Gimana pun juga, misalnya dia akan mulai dari misalnya paket ruby yang sekecil-kecilnya ya 3,3 juta. Nah seperti itu. Jadi yang pertama adalah financial.
Nah, Bapak Ibu boleh kasih nilai penilaian 3, 2, 1. 3 itu apa? 3 itu misalnya saya selalu bilang mampu ya. 2 sedang. Misalnya kalau 1 kurang ya seperti itu. Jadi mampu, sedang, kurang. Itu penilaian kita 3, 2, 1 nilai kita yang kita berikan. Yang pertama finansial. Yang kedua A, FAN. A apa? A itu adalah ambition, ambisi. Nah, ambisi dia bagaimana? Ya kan? Jadi keinginan sukses dia itu bagaimana? Nah, ya jadi itu kita menilai juga. Jadi kalau memang ini orangnya ambisi, wah, berarti kita tulis 3, benar nggak? Tapi kalau misalnya ini tipenya orangnya sosok kalem-kalem aja gitu, nah berarti kan kelihatannya kan dia kurang ambisi, berarti nilainya 1 ya. Kalau sedang berarti 2 nilainya. Ya kira-kira gitu ya, nangkap ya. Nah, yang ketiga apa? N, network. Nah, jaringannya bagaimana? Teman-temannya bagaimana? Ini tipe-tipe orang yang sangat punya banyak teman nggak? Ya kan? Wah, ternyata dia aktif di organisasi, ternyata dia aktif di ini, aktif di ini. Berarti temannya banyak. Nah, ya, jadi kalau misalnya dari segi finansial dia bagus. Ya, yang tadi saya bilang, ternyata memang dia mampu 3. Misalnya yang kedua, tadi apa? Ambisi. Orang sangat ambisi. Berarti 3 nilainya lagi. Jaringannya dia, network. 3 juta, tapi total kan 9. Nah, berarti totalnya nilai 9, ini yang nanti kita dari prospek listing ini yang kita diprioritaskan dulu. Nah, ini yang orang-orang yang bagus ini kita prioritaskan. Nanti apa? Untuk siapa? Nah, karena kita juga masih baru di bisnis ini, berarti nanti kita minta bantuan upline kita yang akan menemani kita gitu ya, seperti itu ya. Jadi, ini adalah cara penilaian prospek listing kita. Tapi misalnya kalau dari segi misalnya nilainya tadi finansialnya 1, ambisinya 1, jaringannya juga nggak ada 1, 3. Nah, ini agak belakangan ya. Jadi kita prioritaskan untuk yang nilai yang tertinggi itu kita duluan prospek. Oke, itu yang kira-kira pengertian di dalam prospeknya. Oke ya. Jadi prospek ditulis 100 nama, handphone, kemudian yang 3 kategori. Yang pertama apa? Financial ya. Yang kedua ambisi nggak orangnya. Yang ketiga network, punya jaringan nggak? Nah, nilainya total skornya berapa? Nah, jadi skor yang tertinggi itu yang kita akan minta bantuan ya untuk para upline ya. Kalau upline 1 misalnya kurang bisa meyakinkan, kita naikin lagi. Jadi jangan cuma 1 lagi. Bisa contoh upline saya misalnya ada Pak Anton. Nah, kalau saya berdua sama Pak Anton, kira-kira kurang bisa meyakinkan namanya teman saya ini, ya misalnya si Pak Beni, ya sudah berarti saya ngajak lagi di atasnya Pak Anton siapa misalnya gitu loh ya. Jadi kalau saya berdua kurang, berarti saya ngajak lagi bertiga. Nah, bertiga kan lebih gampang meyakinkan 1 orang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini tujuan dari penilaian daripada skornya kita. Oke. Nah, yang kedua, prospek. Setelah kita punya daftar nama, kita mulai memprospek. Prospek apa ya? Kita teleponin, mulai mencari apa? Mencari kebutuhannya, ya. Nah, jadi kita prospek berapa? Kita prospek 5 orang. Karena bisa juga kita prospek, kita ngobrol-ngobrol, belum tentu kita presentasi juga. Nah, dari 5 ini saya asumsi 3 orang aja, ya. Jadi dari setelah kita prospek hanya 3 orang per hari yang kita berhasil untuk kita presentasikan produk dan marketing plan ya. Tapi namanya prospek kita bincang-bincang karena bisa juga kita setelah kita teleponin, bisa juga karena orangnya lagi sibuk lah ya kan, mungkin waktunya belum tepat sehingga kita skip dulu, tapi nggak apa-apa ya. Jadi prospek adalah mencari kebutuhan. Nah, mencari kebutuhan seperti apa prospek? Ya kita biasa ya ngobrol-ngobrol gimana, papa mama sehat belum? Nah, seperti itu ya, papa sehat, papa mama sehat gitu ya. Nah, istri bagaimana, anak-anak bagaimana ya. Dari situ kita bisa ketahuan kebutuhannya apa. Misalnya begitu kita telepon, bapak gimana? Papa saya sekarang lagi sakit loh, ya kan? Nah, lagi gula darah lagi tinggi. Nah, berarti kita catat nih. Oke, ternyata dia ada gula darah ya. Nah, kalau kita memang waktunya tepat, kita bisa langsung presentasi. Tapi kalau kita nggak bisa presentasi, kita catat ya supaya nanti telepon kedua kali kita bisa ya. Kita sudah tahu ya seperti itu. Kira-kira itu ya. Jadi tujuan dari bikin daftar nama adalah untuk prospek. Nah, prospek lebih banyak kalau bisa. Nah, ini cuma tidak ada standar ya. Artinya apa? Kalau ternyata Bapak Ibu semua full time, waktu lebih banyak, lakukan lebih banyak, pasti lebih cepat lagi ya. Jadi ini cuma satu program kerja. Kalau Bapak Ibu ikutin ini 3 bulan kita jadi Toreda. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu bisa lebih banyak, misalnya bisa 7 sampai 10 orang, pasti jauh lebih cepat lagi ya. Kira-kira gitu ya. Jadi dari 5 orang yang kita prospek, nah 3 orang yang kita berhasil. Nah 5 rasio 5:1 itu maksudnya apa? Itu closing rate. Jadi dari 5 orang yang saya presentasikan, saya anggap 1 orang bergabung ya. Nah, rasio ini saya udah kasih rasio yang paling rendah ya. Karena ini tergantung juga dari skill-nya kita. Jadi kalau skill penguasaan produknya kita semakin bagus ya kan, penguasaan plan kita semakin bagus, otomatis closing rate-nya kita juga pasti akan maju. Nanti lama-lama bisa menjadi 31, 21,
lama-lama bisa menjadi satu-satu ya. Nah, makanya kadang-kadang kita kan pernah masuk di misalnya home talk-nya Pak Ardian, ya, Dr. Yudi, mungkin ya, Ko Yohanes. Nah, itu semuanya kan rasio mereka mungkin tinggi gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita itu. Jadi kita harus belajar, semakin kita menguasai, semakin kita bicara pada 2-3 orang pun kita mungkin kita udah pusing ya. Mungkin seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini, nah, untuk kita mulai, nah, di awal-awal ya, kita kalau gitu kita cari prioritas yang lebih tinggi yang tadi saya bilang ya. Cari nilai skor yang di mau 7, 8, 9 boleh. Ya 7, 8, 9 itu yang kita prioritaskan lebih duluan. Nah, kita minta siapa? Minta upline kita ya, minta upline kita menemani kita. Nah, sekarang memang karena kita sekarang lagi stay di rumah semua, berarti kita sekarang bisa pakai conference call bisa, ya WhatsApp sekarang juga udah bisa, video juga bisa sampai 8 orang ya kan. Kita juga misalnya kalau nggak mau pakai video call sampai 8 orang, kita juga bisa pakai WhatsApp call ya kan, seperti itu, bisa lebih dari beberapa orang juga ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian nanti pada saat kita udah bisa bertemu secara offline, nah jauh lebih efektif ya. Jadi sebenarnya di network multi level marketing memang paling efektif adalah offline ya. Nah, karena memang teman-teman kita lebih suka kita bersiraturahmi, kita kunjungi gitu ya. Jadi kita say hi dan semua itu closing rate-nya lebih tinggi seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan presentasi ya. Nah, ditemani sama upline. Jadi pada saat prospek yang kita cari prioritaskan lebih tinggi, jadi di 2 minggu pertama kita cari yang prioritasnya tinggi-tinggi dulu ya. Nah, jadi upline kita itu bisa bantu kita ya, seperti itu ya, bisa dibantu kita di conference call, atau bisa juga Bapak Ibu setelah dari daftar nama juga mengundang tanpa misalnya gitu loh. Misalnya contohnya acara LP kantor kan setiap minggunya ada 2 kali, setiap hari Rabu ya, sama hari Sabtu ya. Setiap hari Rabu adalah para leader, setiap Sabtu adalah semua para dokter. Nah, kita bisa ngajak mereka. Nah, kebetulan saya masih baru di bisnis ini, tapi Anda yakin ya, saya sudah pelajari, ini bisnisnya bagus ya, mudah-mudahan ini cocok untuk Anda. Nah, coba saya belum bisa jelasin. Nah, kamu coba bisa hadir nggak di acara LP-nya kita ya. Nah, pas kebetulan ada dokter yang presentasi yang lebih detail, coba kalau cocok kita jadi partner bisnisnya. Nah, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Jadi artinya kita selalu mengundang teman kita itu bisa acara di LP ya. Nah, dari beberapa ini statistik. Nah, ternyata dari beberapa LP ada juga orang yang berhasil mengundang 8 orang gitu ya di acara LP. Wah, ternyata dari berhasil mengundang 8 orang di LP, ternyata setengahnya ya, 4-nya ternyata besoknya kemudian artinya bergabung menjadi membernya seperti itu ya. Kenapa? Karena ya kondisi sekarang kita tahu ya, kedepannya ini setelah polemik ini selesai, kita boleh berkumpul, kita boleh keluar dari rumah pun, ekonomi tidak akan dengan mudah juga ya. Artinya apa? Banyak PHK ya, banyak juga yang gaji-gaji dipotong ya. Seperti di Amerika aja katanya selama 10 tahun tingkat lapangan pekerjaan itu berhasil ditambah 23 juta, tapi setelah dengan corona ini 1 bulan ya, terjadi kehilangan pekerjaan 23 juta. Jadi artinya dalam 1 bulan ternyata pekerjaan yang kita lakukan oleh pemerintah selama 10 tahun habis loh ya semuanya. Ya, saya nggak tahu dengan statistik yang ada di Indonesia, karena memang di Indonesia kita statistik tidak terlalu jelas ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang kita udah sering lah ya di WA melihat banyak juga yang mulai cut ya, karyawan, PHK karyawan. Ada juga kemarin teman-teman saya kemarin masuk ke beberapa Zoom juga gajinya mereka juga dikurangin setengah seperti itu ya. Nah, jadi itu kita minta upline kita yang tadi yang ketiga ya, kita minta upline kita bantu presentasi ataupun kita mengundang ke acara Zoom. Apa aja boleh ya. Di hari Senin kan ada misalnya ada home sharing. Kita berhasil ngajak di home sharing pun nggak apa-apa. Jadi apapun acara cuma nambah wawasan ya. Jadi mereka kadang-kadang cuma nggak dengar kita dari sendiri, kan mereka juga bisa lihat dari orang lainnya. Nah, mudah-mudahan cocok. Nah, mereka itu akan menjadi ini ya, ujung tombaknya Bapak Ibu semua ya, gitu seperti itu ya. Nah, semakin banyak mereka yang lebih mengerti, ya luar biasa. Oke, yang keempat. Nah, setelah kita bergabung di sini ada tugas kita juga. Berarti kan kita baru bergabung. Nah, 2 minggu pertama kita juga masih ada penguasaan produk. Kita mesti belajar nih. Ya, kita juga mulai menguasai produk dan marketing plan. Nah, produk dan marketing plan. Nah, saya sarankan di YouTube kita sekarang udah banyak sekali video-videonya ya. Pak Niko juga sudah rekam ya untuk presentasi ya. Nah, kalau bisa saran saya adalah 20 kali ya. Ini
Ini standar saya. Jadi kalau saya untuk di AFC sama. Waktu di awal-awal, waktu saya nggak bisa presentasi juga sama. Saya akan dengarkan bisa 20 kali, 30. Sampai setiap slide presentasi saya udah bisa ngomong. Nah ya, jadi jangan sampai setiap slide presentasi kita bingung mau ngomong apa. Enggak ya, kita dengarkan berulang-ulang. Kalau bisa, dengarkan dari yang presenter yang lain juga boleh ya, dikombinasi juga boleh. Jadi presenter ini ngomong apa, nah sehingga kita menambah wawasan ya, intinya seperti itu. Jadi kita mesti cepet ya, dalam 2 minggu pertama Bapak Ibu mesti cepet nih ya untuk bisa menguasai produk dan marketing plan. Kalau marketing plan, nah memang agak susah, tapi ya pelan-pelan dipelajari. Kalau nggak ngerti kita tanyakan ke upline ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk produk banyak juga kan kita ada penjelasan juga ya dari dokter. Nah, itu juga Anda juga coba ya cari juga yang presentasi dari dokter. Nah, Anda juga pelajari terus. Nah, kemudian ada lagi mengenai testimoni. Nah, testimoni ini juga sangat penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu jadi juga lebih tahu ya. Jadi dari produk ini hasilnya, nah ini seperti apa? Jadi artinya, nah kita berterima kasih juga kepada Pak Yohanes ya, karena kemarin dulu waktu di awal-awal saya masuk itu testimoni itu istilah bertebaran di mana-mana ya. Jadi di grupnya ini ada testimoni, di sini ada testimoni, tapi nggak ada orang yang kompal ya. Kemudian kita minta Pak Yohanes bikinin Google Drive dan kemudian kita mengkompal ya, kita bikin jadi folder. Jadi misalnya kita per kategori, ada diabetes, ada tulang, ada persendian gitu ya, ada rambut, ada kulit, nah udah semua permasalahan itu setelah orang konsumsi hasilnya seperti apa. Nah ini butuh kita mencari tahu juga ya. Dan kemudian kalau bisa Google Drive ini Bapak Ibu save, disimpan di halaman utama handphone ya. Nah dari yang biasa kan kita sering kirimkan link-linknya. Nah Bapak Ibu buka linknya, kemudian di bagian sebelah kanan disimpan ya, di add, kemudian masuk ke homepage. Nah tujuannya apa? Nanti pada saat kita presentasi ketemu di lapangan, jangan kita mau cari-cari, aduh di mana ya, kita cari lagi di WA, traceback lagi panjang sekali. Jangan, jadi kita udah ada di halaman depan, tinggal kita klik, nah sudah ada semua ya. Jadi orang kalau pas lagi ada masalah diabetes, Anda tinggal masuk ke kategori diabetes, selesai. Ya Anda kasih di beberapa 2-3 testimoni pun selesai ya. Nah tadi pagi malah member saya mengajak prospeknya datang ke rumah ya. Nah, padahal COVID ini ya, tapi karena namanya member datang ke rumah ya, datang ke rumah. Tapi setelah saya jelaskan, wah ternyata closing diamond ya. Nah, kenapa? Karena kita spesifik aja apa yang dia mau, kita berikan ya. Seringkali kan Pak Niko juga sering memberikan training ya. Artinya yang training apa misalnya? Ya, artinya misalnya contohnya istri kita ini lagi hamil ya, lagi ngidem bakso. Nah, kita sendiri ini terlalu berkreasi. Waduh, kita tahu nih martabak paling enak nih. Kita bicara nih ya. Nah, kita bicara misalnya apa? Waduh, ini martabak paling enak. Walaupun kita beli martabak paling enak sedunia juga kita kasih ke istri kita, tetap tidak enak. Kenapa? Orang dia lagi ngidam bakso. Jadi walaupun kita memang dia ngidam bakso, kita ternyata berhasil nih beli bakso di pinggir jalan ya kan, abang-abang nih. Kita bawa pulang, wah ternyata enak juga gitu. Jadi artinya orang mau apa, kita kasih apa ya, seperti itu. Jadi artinya di sini saya mau adalah Bapak menguasai produk, marketing plan, ya penjelasan dokter mengenai cara kerja dari produk ini Bapak juga harus kuasai. Testimoni juga Bapak Ibu juga udah mulai dengarkan, sehingga setiap kali kalau orang tanya ini udah tahu, oh ternyata ngambil dari sini aja ya, seperti itu ya. Kalau saya paling sering kalau misalnya saya presentasi ke wanita ya, ke perempuan, nah biasanya wanita itu lebih suka mengenai kulit. Nah sudah Anda bicara panjang lebar mengenai apa, sumbatan pembuluh darah, mereka lebih nggak begitu ini. Tapi kalau kulit, nah kulitnya tadinya kusam menjadi cerah ya, kerutan hilang ya kan. Nah tadinya ada flek-flek hilang, jerawat hilang, itu mereka lebih tertarik. Selesai, langsung closing. Jadi artinya adalah apa yang mereka butuhkan kita kasih apa ya. Nah ya, kita nggak usah terlalu berkreasi seperti itu. Jadi, nah tapi sebelum kita bisa memberikan apa, Bapak Ibu harus belajar dulu, harus mendengarkan dulu video-video, harus membaca dulu, sehingga pada saat mereka minta ini tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan nanti pada saat kita lagi prospecting, kita lagi presentasi, tiba-tiba calon member kita minta, tunggu dulu ya, saya cari tahu lagi. Nah, tunggu dulu ya. Nah, gara-gara seperti tunggu dulu kita cari tahu ke belakang ya, melalui WhatsApp kita tanya ke upline kita. Nah, 3 kali akhirnya pasti calon prospek kita, calon member kita pasti mengatakan bahwa kita kurang siap ya, sehingga mereka enggak. Jadi mereka tidak siap untuk bergabung gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, dari tadi prospek kita yang tadi saya bilang, setiap hari bisa kita lakukan 5, anggap kita presentasi cuma 3.
Nah, kalau kita 3 orang kita presentasikan per hari, berarti selama 2 minggu, berarti saya anggap 1 bulan dibagi 2 kali ya, jadi ada 15 hari. Nah, jadi 3 orang kali 15 ya, 3 kali 15 menjadi 45 orang. Nah, menjadi 45 orang, jadi minimum 9 orang bergabung. Kenapa? Tadi saya pakai rasio 51. Dari 45 orang adalah 9 orang yang bergabung ya. Jadi angka 9 itu adalah dari 3 kali 15 45 orang. Nah, itu adalah asumsi 51 ya. Jadi ada 9 orang yang bergabung. Oke, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, ini yang proyeksi untuk 2 minggu pertama ya. Nah, kemudian saya juga pakai peluang prospek kita 20%, 30% akan mengikuti paket kita. Nah, banyak orang selalu bilang, saya bergabung Ruby gimana, saya bergabung Safir bagaimana, saya bergabung Diamond bagaimana. Kalau kita bergabung Ruby, pada saat kita prospecting, nah untuk calon member kita 9 orang, nah saya masih asumsi kalau kita Ruby, itu pasti semua orang pasti mengikuti kita, ya. Jadi kalau kita pakai Ruby, saya lihat di organisasi saya, kalau dia bergabung Ruby, itu membernya semua Ruby. Tapi kalau dia joinnya Diamond, oh itu membernya campur, banyak Diamond, ya, banyak Ruby juga gitu. Jadi intinya adalah ini. Nah, tapi saya di sini saya cuma pakai prospek, kemungkinan peluangnya cuma 20%, 30%. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau saya Ruby, kemungkinan mereka mau bergabung Safir sama Diamond kecil. Ya, tapi kalau kita Safir, nah saya pakai asumsi 20-30%. Jadi kalau dari 9 orang tadi, ada 20-30% yang mengikuti kita Safir. Biasanya gini, Ko Budi masuk apa? Oh, saya masuk Safir, ya udah saya ikut kamu. Ko Budi masuk apa? Saya masuk Diamond, ya udah saya ikut kamu ya. Nah, ada sekitar 20-30% teman-teman kita akan mengikuti kita ya, seperti itu. Nah, itu minggu pertama, 2 minggu pertama. Nah, 2 minggu kedua. 2 minggu kedua sama. Ya, tetap kita prospek 5 orang, yang kita presentasikan tetap adalah 3 orang per hari. Ya. Nah, tapi di masuk minggu kedua ini, tugas kita sudah agak berubah. Kenapa? Nah, sekarang kita tidak terlalu lagi ditemani sama upline. Ya. Nah, ya kita usahakan hanya sesekali. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita sama ya, masuk minggu kedua kita tetap aja memperdalam lagi, tetap ya. Jadi tetap kategori di sebulan pertama tetap kita mesti belajar tentang produk dan marketing plan ya, seperti ini. Nah, untuk set presentasi menurut saya Bapak Ibu juga nggak usah print screen, nanti bisa minta ke manajemen, ke Pak Niko. Nah, ini dengan senang hati kita akan memberikan ini ya. Jadi ini semuanya bisa digunakan dan mudah-mudahan bisa terduplikasi dengan baik. Nah, sehingga grupnya Bapak Ibu juga ya akan bertumbuh ya, seperti itu. Nah, masuk minggu kedua, ya kita sudah harus bisa input new member, ya. Jadi kan tadi kan 2 minggu pertama kita baru. Nah, masuk minggu kedua, seperti training Pak Niko, nah kita sudah harus mulai bisa mandiri nih, ya. Artinya ada member-member baru, nah kita udah coba nih harus bisa menginput, ya seperti itu ya. Nah, sekarang semuanya mudah lah ya. Jadi kalau memang biasanya kan gini, learning by practice ya. Kalau kita nggak pernah latihan, kita pun nggak. Kalau kita nggak pernah coba, kita selamanya juga nggak bisa ya. Jadi nggak ada istilah seperti itu ya. Kalau istilah saya itu selalu kan saya bilang, saya juga dulu sebagai orang IT ya kan, saya juga tidak bisa presentasi, apalagi presentasi ke banyak orang gitu ya. Nah, dulu karena saya IT, kalau Anda suruh saya bikin program, saya bisa ya. Tapi kalau Anda suruh saya presentasi, saya gugup ya. Dulu saya masih ingat tahun 2004 saya mulai belajar multi level marketing, di belakang saya 3 perempuan ya kan, saya presentasi tangan saya gemeter. Kenapa? Karena memang itu bukan pekerjaan saya, tapi nah, tipe saya itu adalah gini, karena yang leader-leader saya itu mayoritas adalah perempuan. Nah, yang ada yang udah sebulan 100 juta, 200 juta, 300 juta. Nah, saya selalu melihat, ya, mereka bisa, masa saya nggak bisa sih? Ya kan, sama-sama kita makan nasi kan gitu kan. Jadi sama-sama kita makan nasi, dia bisa, berarti kita juga pasti bisa. Ya. Berarti semua orang kita itu nggak ada lihat dari background. Makanya sebenarnya di sini kita nggak pernah lihat background kita dari latar belakang apa, apakah kita SDTT, sekolah dasar tidak tamat, ya kan, ada bilang S3, SD, SMP, SMA gitu kan, ada yang memang lulus, ada yang memang sama sekali misalnya, ya latar belakangnya orang, misalnya orang tidak mampu, sedang, kaya, semua bisa, ya, mau hitam, mau putih, ya, jadi tidak dilihat dari suku, agama, dan semuanya. Artinya, memang bisnis ini diciptakan, ya tadi ini, ya, untuk semua orang bisa, ya. Nah, jadi masuk minggu ketiga, Bapak Ibu harus mulai ya, belajar. Ya, kalau nggak bisa, sama, seperti saya bilang, terus belajar. Kalau kita belajar, pasti bisa, ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian dari tadi prospek kita mulai ya, kita presentasi. Nah, kita sekarang masuk minggu kedua, kita sudah mulai ditemani
sesekali aja oleh upline ya, jangan kita minta terus lagi. Kenapa? Karena upline kan punya banyak member juga, bukan cuma kita, benar kan? Nah, kita juga harus menjadi seorang leader juga, menjadi contoh lagi, ya kan? Karena kan nanti kan akan terduplikasi. Nanti di bawah kalau semuanya nggak bisa presentasi, semua nggak bisa nggak mau belajar, ya bagaimana sistem ini bisa berjalan, ya kan? Nah, bisnis multi level marketing akan menjadi besar kalau terjadi duplikasi. Nah, itu yang penting ya. Nah, jadi masuk minggu kedua kita sudah ditemani sesekali oleh upline. Jadi memang yang tadi itu dari prospek list yang tadi saya bilang tadi itu yang skornya yang tinggi-tinggi, misalnya tadi yang 7 sampai 9. Nah, kita kan masih ada beberapa mungkin karena 2 minggu kemarin karena dia nggak bisa, ya karena mungkin dia lagi keluar kota, keluar negeri, mungkin waktunya lagi nggak tepat. Nah, itu mungkin yang kita prioritaskan untuk minta bantuan upline seperti itu ya. Tapi kalau yang kita bisa langsung tangani, kita tangani aja ya. Jadi artinya nggak ada salah, nggak ada yang benar ya. Pokoknya di sini adalah kita terus belajar aja ya. Jangan kita belajar terus, belajar aja nggak ada tindakan juga salah. Jadi habis belajar harus melakukan, belajar melakukan. Kalau melakukan salah, kembali lagi belajar. Udah itu. Nah, itu namanya learning by practice. Lama-lama kita akan menjadi master juga ya, seperti itu. Nah, yang kelima, ya. Nah, yang kelima, jadi setelah akhir bulan, tadi 2 minggu pertama kita ada 9 orang. Nah, masuk minggu kedua lagi, kita dapat lagi 9 orang lagi. Nah, sehingga di bulan pertama, kita sudah punya 18 orang di timnya kita. Ya, seperti itu. Jadi di dalam multi level marketing Bapak Ibu juga harus cepat ya. 1 sampai 3 bulan pertama ya harus sponsor minimal berapa? 25 orang ya, 20 sampai 25 orang. Jadi kalau kita seperti cara kerja ini berarti kita 1 bulan pertama kita udah punya 18 orang di timnya kita ya. Seperti itu ya. Kita udah punya 18 orang seperti itu. Oke, nah ini saya kasih satu proyeksi income. Bapak Ibu dengerin sesama cara menghitung karena nanti pada saat nanti Bapak Ibu ditanya ya, income ini dari mana? Nah, kita nggak bisa jawab kan, kita juga jadi kurang kelihatan profesional ya di mata calon prospek kita ya. Jadi saya akan pelan-pelan sehingga Bapak Ibu jadi tahu ya, ini yang tadi saya sebutin income ini dari mana ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya akan bagi berdasarkan 3 kategori. Kalau saya masuk Ruby, nah kemungkinan besar income saya adalah 6.750.000. Dari mana? Nah, tadi kan berarti kan saya sponsor 18 orang ya kan? Berarti 300.000 kali 18 orang, berarti 5,4 juta. Pairingnya berapa? Nah, karena kalau misalnya saya anggap mereka belum menjalankan ya, berarti 18 orang. Berarti saya susun 9 orang di kiri, 9 orang di kanan. Berarti apa? Berarti saya akan terjadi pairing 9 kali juga, 150.000 kali 9, 1.350.000. Jadi totalnya berapa? 6.750.000. Oke? Nah, di sini mungkin saya kira jelas ya. Jadi, kalau Ruby sponsor adalah 300.000, kalau pairing adalah 150.000 ya. Per pasang ya. Ada 1 paket di kiri, 1 paket di kanan ya. Kita ini pairingnya adalah pairing omset. Kita bukan pairing level. Kalau pairing level, setiap level turun baru kita dibayar pairing. Ini bukan ya. Pairing omset. Jadi kalau misalnya kita dapat orang yang misalnya apa? Omset saya di sebelah kiri ada 10, di kanan saya ada 5 paket. Nah, kita akan terjadi 5 pairing ya. Tidak dilihat apakah ini paket apa ya. Jadi ini seperti itu ya. Nah, saya anggap Bapak Ibu juga sudah mengerti ya mengenai marketing plan yang kita ya. Nah, sehingga program kerja mudah-mudahan bisa lebih dimengerti ya. Oke, nah untuk Safir, nah Bapak Ibu catat nih, total income adalah 13,2 juta. Asumsinya bagaimana? Dari 18 orang itu, tadi kan saya kasihkan tadi apa? Peluang. Peluang artinya 20-30% mereka akan mengikuti kita. Kalau saya bergabung Safir, berarti ada, tadi kan bergabung yang baru berapa? 18 orang. Berarti kalau 20-30%, berarti ada sekitar, saya di sini saya cuma menghitung 4 orang. Ya, jadi dari ada 4 orang, dari 18 orang itu akan mengikuti peringkat kita. Kalau saya Safir, berarti ada 4 orang, teman saya akan bilang, iya dah, Pak Budi apa? Nah, misalnya gitu kan, teman saya bilang apa? Budi apa, Budi? Oh, saya joinnya Safir, ya udah saya ikut. Nah, jadi saya anggap 18 orang itu ada 4 orang yang mengikuti kita. Jadi kalau Safir, sponsor Safir. Safir, sponsor Safir berapa? Safir sponsor Safir adalah 1.350.000 karena per paket adalah 450 kali 3 paket. Jadi 1.350.000. Kalau kita Safir sponsor 1 Safir lagi berarti kita ada 2,7 juta ya. 135, 2,7 juta. Nah, pairingnya berapa kali? Nah, pairingnya kita adalah terjadi karena ini 3 paket, ini 3 paket berarti kita terjadi 600.000. Betul? Karena Safir kan pairingnya 200.000. Berarti 135, 2,7 tambah 600.000. Jadi kita dapat 3,3 juta. Safir sponsor 2 Safir 3,3. Berarti kalau saat tadi saya asumsinya ada 4 Safir, berarti
dari 4 safir saya ada terima 6,6 juta. Oke, saya akan terima 6,6 juta. Nah, bagaimana dengan Ruby? Kalau Ruby, sponsor Ruby ada berapa? 450. Jadi kalau saya ada 2 safir, berarti berapa? 900.000. Pairing berapa? 1 kali 200.000. Berarti kalau saya dapat 2 Ruby berarti 1,1 juta. Nah, ya jadi kalau 2 Ruby 1,1 juta. Jadi 18 orang berarti tadi 4 orang tadi berapa? 6,6 juta. Nah, sisanya berapa? 14 orang kan? Jadi 14 orang berarti 7 kalinya dari 1,1 7,7. Nah, totalnya berapa? 13,2 ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti 13,2 juta adalah saya pakai asumsi dari 18 orang ada sekitar 4 orang yang mengikuti kita. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kalau kurang jelas nanti setelah sesi ini mau tanya nih nanti di grup, setelah di luar dari ini juga boleh ya. Nah, bagaimana dengan diamond? Sama. Kalau kita diamond, kita punya peluang 25,2 juta. Dari mana? Sama. Dari orang yang masuk 18 orang. Nah, 4 orang sama. Anggap mereka mengikuti kita ya. Jadi kalau saya diamond, teman saya ikut diamond gampang nggak? Gampang. Karena apa? Karena kita bilang kita percaya. Oh, ini bisnisnya gede. Bagus nih, kamu masuk diamondnya. Kenapa? Nah, seperti ini aja. Anda ikutin aja program kerja. Bulan pertama Anda dapat 25 juta. Betul? Kalau dia Ruby, dia cuma dapat berapa? 6,75. Jadi uang memang nah, sehingga saya mudah-mudahan dari training ini sehingga semua orang jadi lebih jelas. Kalau dia masuk Ruby potensinya berapa? Kalau Sapphire berapa? Nah, Diamond 25,2. Dapatnya dari angka berapa? Nah, tadi saya bilang. Diamond, kalau saya Diamond berarti saya prospek 18 orang yang bergabung, 4 orang akan mengikuti saya, peringkat saya Diamond. Diamond, sponsor Diamond berapa? 3,3 juta, oke? Okay? Diamond, sponsor Diamond 3,3 juta. Ada 2 Diamond berapa? 3,3 lagi, berarti 6,6. Kemudian pairing saya berapa kali? Nah, Diamond masuk 6 paket. Diamond lagi 6 paket lagi. Bagi kali berapa? 300.000. Berarti saya terjadi pairing 1,8 juta. Jadi 6,6 tambah 1,8 juta adalah 8,4 juta. Jadi kalau Diamond ketemu 2 Diamond adalah 8,4 juta. Karena ada 4 Diamond di bawah saya, berarti saya dapat 8,4 kali 2. Ya, 16,8 juta. Nah, itu yang dicatat, 16,8 juta. Oke. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah Ruby. Nah, Ruby dari mana? Kalau saya Diamond, sponsor Ruby berapa? 550.000. Diamond sponsor Ruby lagi 550.000. Berarti terjadi berapa? 1,1 juta. Pairing saya berapa? 300.000. Berarti berapa? Dari dengan Diamond sponsor 2 Ruby adalah 1,4 juta. Kali berapa? Kan tadi kan ada sisanya berapa? 14 orang ya, berarti kali 7 ya. Karena kan tadi udah 2 ya. Nah, 7 kalinya aja. Berarti 7 kali 1,4 juta tambah 16,8. Hasilnya adalah 25,2 juta. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi, gambarannya adalah ini 4 orang mengikuti kita. Seperti itu. Oke. Ini bulan pertama. Jadi, bulan pertama proyeksi income-nya lebih kurang seperti itu ya. Ruby dapat 6 juta lebih. Kalau Sapphire dapat 13 juta lebih. Kalau Diamond, Anda bisa berpeluang dapat 25 juta ya. Ya. Masuk bulan kedua. Masuk ke bulan kedua, nah prospek list kita sebenarnya udah habis ya, karena kita di bulan pertama kurang pun Anda mesti nambah ya. Jadi masuk ke bulan kedua Anda mesti tambah lagi karena kan udah habis tuh ya. Jadi kalau misalnya kita prospek yang kemudian kita berhasil presentasi itu udah 90 orang. Yang belum lagi kita prospek yang ternyata yang teleponnya nggak diangkat ya kan, yang ternyata sibuk, yang apa. Nah, itu mungkin kita udah 150 ya. Nah, jadi kita masih bikin lagi nih 100 prospek list lagi berikutnya lagi ya. Nah, siapa aja prospek ini yang tadi saya bilang ya. Nah, prospek ini adalah bisa ini teman dekat lah, teman saudara lah, teman kerja lah, ya kan, teman nge-gym lah, ya kan, teman fitness lah, ya kan, teman kalau saya kerja di perusahaan A, B, C, waduh LBN lagi, perusahaan yang pertama, perusahaan kedua, perusahaan ketiga, nah teman-teman kita banyak ya. Nah, jadi misalnya kita biasa kalau suka main motor, nah ini teman yang biasa ini, teman lari pagi ada lagi, teman jalan pagi ada lagi, seperti itu ya. Teman-teman arisan, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Banyak sekali ya. Jadi itu Anda mesti dibikin klasifikasinya. Jangan diingat, ditulis ya nama, HP, kemudian tadi tiga kategori ya untuk menentukan skor ya. Prioritas mana yang kita mau lakukan lebih dulu. Nah, skornya saya adalah saya kasih tadi saya bilang 3. Yang pertama F ya, FAN, fun ya tadi saya bilang. Jadi saya kategori adalah fun, F adalah apa? Financial. Nah, saya selalu lihat dulu financial gimana, mampu nggak? Kalau dia mampu 3, kalau dia sedang 2, kalau dia kurang 1. Ya intinya itu. Yang kedua orangnya ambisi nggak? Kalau orangnya ambisi 3, sedang 2, kurang 1 ya. Yang kemudian ketiga N apa? Network, jaringan dia. Teman-teman dia bagaimana? Ya. Nah,
lingkungannya bagaimana? Oh, ternyata ini orang aktif nih ya. Oh, temannya banyak. Nah, berarti 3, temannya banyak. Sedang 2, kurang 1 ya. Nah, skor yang 7, 8, 9 itu yang Bapak Ibu yang prioritaskan dulu. Karena apa? Karena ini kemungkinan besar yang akan bergabung dan kemudian dan artinya apa? Memang tidak menjadi jaminan, cuma artinya dari skornya akan menentukan bahwa mereka lebih berpotensi ya untuk membantu Bapak Ibu sehingga organisasi Bapak Ibu bisa menjadi lebih besar seperti itu ya. Nah, jadi kita akan bikin lagi prospek list lagi untuk berikutnya seperti itu ya, berdasarkan kategori di atas. Oke. Nah, kita mulai masuk bulan kedua prospecting lagi sama ya, dari 5 orang mungkin ada 3 orang yang kita berhasil kita presentasikan, kita jelasin ya, masuk ke bulan kedua ya. Nah, ini sama, ini berbanding 5:1 juga. Tapi kalau bisa ini masuk ke bulan kedua, ketiga, prospek ini kalau bisa dikurangkan ya, dikurangin aja ya kalau bisa. Nah, kenapa dikurangkan? Ya, karena kita sudah punya 18 orang grup kita yang pertama, benar nggak? Kita sekarang mau bantu. Ya, jadi kalau bisa di sini kita untuk pribadi kita jangan terlalu egois, jangan kita juga ego lagi, ya kan? Nah, jadi kalau bisa ini kita kurangkan. Tapi kalau memang kita punya banyak waktu, boleh ya, tinggal kita bagi aja. Apakah kita pagi-pagi atau sama malam kita boleh ya, siang, sore, ya malam jam 7 kita bantu prospek kita boleh ya, bantu member-member kita ya. Nah, usahakan kita bantu member-member kita seperti itu ya. Nah, jadi masuk ke ini sama ya, masuk ke ini adalah kita masuk bulan kedua, kita memperdalam produk dan marketing plan juga sama. Dan kalau bisa ini masuk bulan kedua dan ketiga, kita sudah harus mulai belajar yang namanya leadership. Ya, mulai nih belajar ya, mulai mencari buku-buku lagi, tambahan mengenai leadership, bagaimana memotivasi. Kenapa? Karena grup kita sudah mulai bertumbuh ya, sudah ada 18 orang, karena nanti mereka kan udah mulai lagi, recruiting lagi kan. Kalau sesuai dengan ini, 1 orang yang aktif, dia akan cari lagi 18 orang lagi berikutnya ya. Nah, tapi untuk aktif ini pun saya masih pakai hukum Pareto ya. Dari 18 orang ini hanya 80-20%. 80% adalah user yang mereka akan cuma pakai aja produknya. Nah, hanya 20% orang yang menjalankan. Berarti 20% dari 18 orang, ya berarti cuma 3-4 orang aja yang akan menjalankannya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini seperti itu ya. Jadi pada bulan kedua, kita boleh kurangin, tapi kalau memang Bapak Ibu mau melakukan ini juga artinya juga ketambahan juga, ini bisa juga nambah 18 orang lagi. Tapi kalau enggak, berarti tadi itu ya, Bapak Ibu tadi prospek pribadi kita kurangin. Nah, kita bantu tim kita ya 3-5 orang per hari. Nah, kemungkinan besar nanti tim kita juga akan berkembang. Nah, masuk ke bulan kedua, statistik saya kita sudah bisa ketambahan ya, member lebih kurang 30-50 orang ya untuk di bulan kedua. Dari kita pribadi, kemudian dari member kita pun sudah mulai merekrut ya, seperti itu ya, seperti. Nah, masuk bulan ketiga. Nah, bulan ketiga adalah setelah bulan ketiga, nah proyeksi kita adalah kita sudah bisa mencapai peringkat Toreda ya, seperti itu ya. Nah, apa sih sama ya? Nah, prospek kita kurangin di sini, tadi saya bilang prospek di 3 orang, mungkin cuma dari kita prospecting, mungkin cuma 1 orang yang kita presentasi per hari. Nah, kita lebih banyak mesti fokus ke tim ya. Fokus ke tim kalau bisa lebih banyak. 3, 5, kalau bisa 7 ya, orang per hari ya, kita mesti bantu. Nah, bantu mereka dalam hal apa? Ya, kalau mereka nggak ngerti produk, ya kita jelasin gitu ya. Kalau mereka nggak ngerti mengenai prospek, ya kita bantu prospecting, presentasi, dan semuanya ya, menemani member, sampai kita membantu mereka dapat uang ya. Nah, jadi saya jelasin ini gini. Waktu di awal-awal kan saya waktu prospek itu cepet ya. Jadi dalam 1 bulan lebih, seingat saya 1 bulan lebih saya ada prospek sekitar 25 orang. Nah, dari 25 orang saya stop. Nah, dari 25 orang tadi kan hukum Pareto, 80-20% ya. Berarti anggap hanya ada sekitar 5 orang ya, sampai 7 orang itu yang mau menjalankan. Nah, 5-7 orang yang menjalankan saya akan bantu mereka. Ya, jadi saya lebih banyak waktu untuk bantu mereka presentasi, karena mereka mulai kan, karena mereka udah mulai prospecting, bikin janji ya, mereka mau bikin table talk ya, ataupun mereka mau bikin pertemuan di rumah ya kan, home meeting dan semuanya. Nah, pada saat itu kan mereka mengundang kita. Nah, kita akan bantu mereka untuk bantu presentasi, sehingga kita bantu supaya mereka juga dapat income. Kalau mereka udah dapat income, nah udah ya, ini organisasi ini, jaringan kita sudah akan bertumbuh ya, dia akan bertumbuh seperti itu ya. Jadi kita harus saling membantu seperti itu. Nah, jadi kemudian berikutnya apa? Nah, kita sekarang udah punya kewajiban ya untuk tim dan jaringan kita ya. Nah, downline di minggu pertama, minggu kedua ya kan. Nah, kemudian totalnya kemudian masuk lagi ke 2, sudah ada 36 orang ya kan. Nah, artinya
organisasi kita udah terus bertumbuh ya. Nah, jadi masuk ke bulan kedua, bulan ketiga per bulan pun kita udah bisa nambah sekitar 30 sampai 50 orang ya. Nah, dari 30-50 orang per bulan, bulan kedua dan bulan ketiga, berarti kita sampai akhir bulan ketiga, kita sudah punya ratusan orang ya kan. Ada orang yang tadinya masuk di mana? Tadi ada orang yang masuk eh, di Ruby ya. Nah, masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, nah saya kasih potensi lagi. Jadi orang yang udah masuk di Ruby itu di bulan satu atau bulan kedua, dia bisa upgrade juga untuk bulan bulan berikutnya lagi. Kenapa? Misal contohnya tadi 18 orang, ternyata begitu masuk ke bulan 2 kan dia sudah mulai sponsorin orang. Begitu dia sponsorin orang, nah dia daripada Ruby dapat Ruby cuma terima 300.000, kemungkinan besar kalau dia dapat 3 2 3 4 orang, dia udah mau upgrade kan jadi diamond. Jadi artinya itu ada potensi lagi ya, seperti itu lagi. Jadi nah, ini nanti masuk ke bulan kedua, nah mungkin saya kasih satu gambaran lebih jelas ya. Saya ini, nah saya sudah summary lagi menjadi chart. Nah, mungkin nanti ini saya juga bisa sharing ke Bapak Ibu. Bentar. Nah chart ini, oke. Ya. Nah, dari semua yang tadi saya jelasin itu lebih detail. Nah, ini menjadi summary ya. Ini menjadi summary ya. Nah, jadi minggu pertama, 2 minggu kedua, bulan ketiga ini menjadi summary ya, Bapak Ibu ini. Nah, di bulan kedua, bulan ketiga ini kira-kira proyeksinya. Jadi kalau Anda dari Ruby, nah ini Anda bisa lihat ya. Jadi proyeksinya eh, kita akan kalau di Ruby itu peringkat kita cuma akan dapat income 4,5 juta sampai 12,5 juta ya. Nah, tapi kalau di pasar kita punya proyeksi income 8,5 juta sampai 25 juta. Kalau Diamond proyeksi income kita 15,700 sampai sekitar 50 juta ya. Nah, ini tadi menggunakan tadi parameter-parameter tadi. Jadi member lama ya masih ada berpeluang ya. Tadi potensi 10 sampai 20% tim akan upgrade ya gitu ya. Nah, kemudian akan terjadi closing juga ya. 1 bulan pun kita akan terjadi closing 30 sampai 50 orang ya dari yang pekerjaan-pekerjaan itu yang kita lakukan ya. Kalau kita terduplikasi dengan baik mungkin bisa lebih lagi ya, tapi ini angka yang kita udah hitung, artinya memang yang sudah paling kecil ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin, nah 3 bulan ya Bapak Ibu bisa mencapai posisi peringkatnya adalah Toreda. Nah, ini pun saya juga membuat satu gambaran. Jadi kalau orang Ruby, nah ini kira-kira proyeksi income-nya ya. Nah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kalau dia Sapphire ini, jadi disesuaikan sama kantongnya juga ya. Nah, dia disesuaikan sama kantongnya beliau juga. Jadi artinya kalau memang 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 beliau mampu ya dari segi finansial dia nggak ada masalah, ya pastilah ya orang dilihat di sini Diamond berpeluang bisa dapat income lebih besar seperti ini. Tapi kalau dia cuma mampunya Ruby juga nggak apa-apa, ya kan? Minimal kan 1 bulan pun dia udah balik modal ya, masih ada untung ya. Bulan kedua juga udah berkembang ya. Nanti berkembang nanti dia baru upgrade ya, bagaimana upgrade ke Sapphire, upgrade ke Diamond. Jadi ini kira-kira satu gambaran supaya teman-teman punya jadi kita ketemu di lapangan setiap member baru mereka bisa tahu ya kira-kira potensi mereka dan pekerjaan apa aja yang mereka mesti lakukan ya seperti kata Pak Niko tadi kurikulum ya kurikulum vitae-nya udah ada nih kurikulum apa aja sih bulan pertama apa aja yang mesti dilakukan ya udah kalau bisa terduplikasi dengan baik mudah-mudahan itu semua berjalan ya dan 3 bulan pertama Bapak Ibu bisa jadi Toreda. Nah nanti mudah-mudahan nanti kalau kita punya kesempatan nanti kita bisa masuk lagi begitu Anda lanjut lagi 3 bulan berikutnya lagi Bapak Ibu bisa jadi Ronin sama Samurai ya. Nah, tapi hari ini sesi ini kita pembahasan sampai Toreda oke. Nah ini sesi pembahasan pertama kemudian sesi pembahasan kedua saya diminta sama manajemen ya untuk memberikan sharing ya. Sharing apa bagaimana sistem kita jadi saya tahu bahwa dari kita ini banyak sekali tidak mengerti mengenai sistem kita. Nah, saya coba masuk ke sistem kita, ke back office kita, ya. Saya akan pelan-pelan, ya, menjelaskan fungsi yang ada di back office kita, ya, member back office kita seperti apa, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa aja sih yang kita butuhkan di sini sehingga Bapak Ibu bisa mengerti, ya, menu-menu yang ada di sini semua, ya. Nah, ini saya coba masuk.
Ya, oke, berhasil. Nah, saya coba masuk ya. Jadi dari sini ini adalah halaman utama kita ya. Adalah halaman utama kita. Kalau Bapak Ibu kalau pakai laptop hasilnya seperti itu. Tapi kalau kita pakai handphone ya lebih kecil ya. Jadi tampilan yang ada di aplikasi, yang di apps itu isinya lebih dikit ya. Tapi kalau kita di komputer, di laptop kita dapat lebih lengkap ya seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini ya home ya. Home berarti adalah halaman depan, halaman utama kita. Nah, halaman utama kita di sini apa? Ada namanya digital pin. Digital pin berarti ini adalah cash point kita. Ya, ini istilah cash wallet kita. Jadi yang dimaksud dengan ini apa? Ini bisa dipakai. Ini bisa dipakai untuk kita memberin lagi, register lagi member-member baru, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga ada namanya mobile point balance. Nah, ini mobile point balance hanya digunakan kalau member-member kalau mereka apply, ya, mereka mengajukan diri sebagai mobile stockist. Jadi kalau mereka mengajukan mobile stockist, mereka belanja 80 box, ya, 80 box berarti kan 1.650. 1.650 kali 80 box ada 132 juta. Nah, berarti nanti saldo di sini akan diberi ke kantor. Ya, jadi barang 80 kotak itu akan diberi ke kantor. Jadi kita udah pegang 80 kotak dan saldo di sini ada 13.200 ya. Karena di sini kan kita rate-nya adalah 10.000 ya. Jadi $1 adalah 10.000. Jadi di sini nanti saldonya ada 13.200 ya atau 132 juta. Nah, sehingga kita bisa pakai untuk register atau upgrade member kita ya seperti itu ya. Nah, mobile stockist digunakan hanya apa? Mobile stockist hanya digunakan untuk Bapak Ibu untuk upgrade atau register. Itu member-member yang dibawa Bapak, yang dibawa dari sponsorship ya. Jadi artinya sponsorship ya. Jadi artinya misalnya saya ada sponsor 3 orang. Nah, 3 orang kemudian saya berkembang. Nah, ini member-member saya. Nah, saya bisa. Jadi kalau mereka nggak ngerti untuk register, nah saya bisa bantu untuk registrasi. Ya, saya bisa untuk bantu upgrade. Jadi artinya mobile stockist saya ini saya bisa pakai saldo saya untuk memberin dia. Nah, sehingga member-member kita, dia tinggal transfer ke kita, seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Karena barang ini sudah di tangan kita. Karena kan kita kan bantu member kita ini presentasi. Kalau barang ada, pasti lebih gampang, benar nggak? Oh, saya mau 12 kotak udah. Tapi biasanya kalau kita barang nggak ada, tunggu dulu nanti saya pesan lagi ke kantor, ngambil lagi kapan? 2 hari, 3 hari lagi. Nah, kadang-kadang itu dari 12 kotak bisa turun tuh menjadi 2 kotak. Ya udah kalau gitu nanti dulu lah ya, 2 kotak dulu gitu, seperti itu ya. Nah, jadi artinya kalau kita punya barang, istilahnya apa? Tingkat closing kita juga lebih tinggi seperti itu ya. Jadi mobile stockist ini seperti itu ya saldonya. Nah, di sini kita ada My Family. My Family ini adalah ini kita lihat organisasi kita. Kalau saya klik, nah klik My Family. Nah, ini dia akan lihat organisasi kita ya. Jadi dari saya di sini ya, ini kiri siapa, kanan siapa. Jadi kalau misalnya sampai di sini, saya mau lihat yang di bawah sini siapa lagi, saya klik lagi. Nah, begitu saya klik lagi, nanti akan buka lagi. Nah, ya. Jadi di bawah sini siapa lagi, kiri siapa, kanan siapa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau di sini saya nggak ngerti ini siapa lagi nih. Nah, klik lagi. Nah, di bawah Serafina siapa lagi? Nah, saya klik lagi dia akan buka lagi. Nah, ini kiri kanan lagi siapa lagi? Ya, ini seperti itu. Tapi kalau saya mau kembali gimana? Kembali ke atas. Nah, saya tadi up level. Setiap kali saya klik up level ini berarti dia naik 1 kali. Ya, seperti itu. Nah, ya, setiap kali saya naik 1 dia naik 1. Up level lagi berarti dia naik 1 kali lagi. Ya, seperti itu. Nah, tadi saya udah ketik 4 kali, ya kan? Tadi kan langsung loncat ya. Jadi berarti saya mesti ketik 4 kali untuk kembali ke atas. Nah, ke posisi ini. Nah, ini ID yang saya pinjam dari teman saya. Nah, ini ya, seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama. Kalau kita mau lihat halaman depan lagi, home lagi ya. Kita klik lagi, kita kembali ke halaman depan lagi. Unilevel bonus adalah bonus bulanan ya. Kalau kita klik lagi di sini, nah kita bisa lihat bonus bulanan kita. Sehingga kita bisa lihat di sini apa total daily bonus. Nah, selama periode bulan ini kita bisa lihat udah berapa bonus. Nah, karena kita baru tanggal 1, jadi kan sudah dinolin semua ya. Jadi kemarin kita sudah dibayarkan bonus bulanan kita, jadi setiap tanggal 1 adalah 0 ya. Nah, setiap tanggal 1 adalah 0. Jadi belum ada orang yang qualified. Nah, nanti tanggal 1 malam ini ya, hari ini kan 1 malam. Nah, nanti dia akan mulai memotong ya. Nah, untuk bonus bulanan sistem akan memotong auto maintenance BV. Nah, sistem akan memotong 75 BV. Jadi kalau kita belum, berarti sistem tidak memotong ya. Kenapa? Karena untuk member baru kita diberikan 1 tahun ya. Jadi kita diberikan 1 tahun kesempatan untuk kita membangun bisnis ini. Jadi kita belum ada keharusan untuk namanya untuk kita kualifikasi auto maintenance atau istilah kalau di multi level marketing ada tutup point ya seperti itu. Jadi 1 tahun pertama kita tidak ada keharusan, bebas saja. Kita masih dikasih waktu untuk ini. Tapi kalau kita mau dapetin bonus, bulanan misalnya di bawah kita sudah bergerak. Nah, ternyata banyak belanja bulanan. Nah, kalau kita mau dapat bonusnya, berarti kita butuh qualified. Nah, setiap tanggal 1, nanti tanggal 1 ini, malam ini, nah, nanti dia akan memotong. Contoh di sini ada 1.042. Nah, berarti kan ada lebih dari 75 ya.
Nah, berarti dia akan memotong. Begitu dia akan memotong, nah nanti status di sini menjadi hijau, menjadi qualified unilevel. Berarti saya boleh ngambil bonus unilevel. Bisa ngambil berapa kedalaman? Nah, tergantung kita punya bonus selama 1 bulan, yang tadi saya bilang. Kalau 0 sampai 500.000, 1 kedalaman. 500 sampai 1 juta, 2 kedalaman. Di atas 1 juta, 3 kedalaman. Di atas 3 juta, 6 kedalaman. Di atas 5 juta, 8 kedalaman. Di atas 10 juta, 10 kedalaman. Ya, itu berdasarkan kita punya income selama 1 bulan. Nah, yang samping ini adalah daily bonus. Nah, ya, ini adalah daily bonus. Nah, ini adalah bonus harian kita. Nah, ini per tanggal. Ya, kita bisa pilih nih, tanggal berapa nih, contoh, misalnya gitu ya. Oh, saya mau lihat misalnya tanggal berapa nih, misalnya contoh ya. Saya nggak tahu nih ada bonus atau enggak. View, coba. Oke. Nah, ternyata ada ya. Nah, tanggal 6 bulan April ternyata bonusnya berapa? Nah, ternyata ada $30 ya. Dari mana? Dari pairing ya, seperti itu. Kita lihat lagi misalnya tanggal berapa? Tanggal 7 coba. Tanggal 7 tidak ada. Nah, misalnya tanggal berapa? Tanggal 11 coba. Nah, ternyata ada. Nah, tanggal 11 ada $385. Nah, gitu loh. Ya, jadi ini adalah daily bonus dan dikasih rinci. Nah, rincinya dari mana? Seperti ini. Jadi sponsor 385. Nah, berarti dari bonus sponsor. Nah, bonus sponsor siapa aja? Nah, di sini dikasih lihat. Berarti dia mensponsorin. Ya, dia mensponsorin 3 orang. Nah, ini. Nah, totalnya adalah 385. Pairing dapat nggak? Nggak ada pairing gitu. Sehingga totalnya gross bonus 385. Nah, bonus kita kan 80-20 ya. Jadi 20% langsung disimpan masuk ke redemption. Jadi 77 ini atau 770.000 ini akan masuk ke redemption ya untuk kita shopping. Nah, net bonus yang kita masuk ke rekening kita adalah 308. Nah, ya. Nah, masuk ke rekening, masuk ke wallet kita yang ke digital pin tergantung lagi. Kita settingnya apa ya? Kalau kita settingnya digital pin berarti masuk ke cash point kita. Tapi kalau kita masuk auto withdrawal, langsung kita masuk ke rekening kita, BCA misalnya contohnya, itu H+2. Kalau kita input hari Senin, hari Rabu sudah masuk ke rekening kita setelah dipotong pajak penghasilan kita sama ya, pajak penghasilan kita sama, kemudian biaya administrasi $2 ya, 20.000 seperti itu ya. Kembali lagi ke home lagi. Nah, ya. Starter kit ini kita belum ada ya. Nah, di sini bisa kelihatan pairing expired. Nah, pairing expired adalah ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu untuk pairing bonus kapan sih saya berakhir? Nah, kita bisa lihat di sini. Berarti kalau contoh di sini berarti adalah 18 Mei 2001. Wow, berarti 1 tahun ke depan lagi. Berarti ini nggak usah pikirin. Kenapa? Karena ini masih akan aktif. Nah, di sampingnya apa? Dia masih punya auto maintenance 1642. Nah, 1642 maksudnya apa? Karena setiap bulan sistem hanya memotong 75 aja ya, untuk supaya kita jadi kualifikasi untuk berhak untuk ngambil bonus bulanan. Jadi kalau kita mau bagi 1642 ya dibagi 75 ya berapa? 21 bulan. Jadi selama 21 bulan untuk account ini teman saya ini nggak usah pikirin lagi. Kenapa? Karena 21 bulan udah pasti cukup untuk selalu bonus bulanan ya. Jadi artinya selalu dipotong, begitu dia potong 75 kita jadi qualified. Dan expired kita tambah lagi 1 bulan, tambah lagi 30 hari ke depan, gitu selalu gitu. Jadi artinya selama 21 hari kita nggak usah pusing, kecuali kita tidak menjalankan. Ya, kecuali kita tidak menjalankan, berarti kita butuh monitor. Ya, misalnya kita tidak menjalankan nih, oh ternyata expired saya tanggal 1 Mei, ya hari ini misalnya. Ya sudah, kalau misalnya expired kita tanggal 1 bulan Mei, berarti kita butuh belanja. Nah, belanja dari mana? Kalau namanya maintenance, berarti kita harus belanja dari sini, shop. Ya, kita klik di sini nih. Ya, jadi kalau saya nggak qualified, kita harus belanja dari auto maintenance shop ya. Yes, nah kita di situ seperti itu. Nah, di sini semua ada ya. Nah, apanya kita bisa belanja? Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau di sini kan ada ditulis nih misalnya apa? Oh, kita berarti 75 BV. Kita butuh 75 BV. Nah, berarti kalau kita beli 1 paket, nah ini bisa untuk berlaku 1 bulan ya. Nah, kemudian sekarang kantor juga ada beberapa program, ada yang untuk membantu kita ya. Kalau kita belanja ini untuk aktivasi 1 tahun, tapi tergantung keuangan Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalnya kita cuma mau 1 bulan, ya sudah. Nah, kita cari yang 75 BV untuk 1 bulan ya. Nah, mungkin yang kita cari di sini ada di bawah. Nah, ini brosur ya, masih belum. Oke, nah ini ada kolagen sama masker juga bisa. Ya, kalau belum kita load lagi. Ya, karena di bagian bawah load lagi. Nah, ada di sini ternyata. Nah, ternyata ada nih ya 1 kotak usukusi ya 75 BV 1650. Nah, kita belanja ini ya, atau SOP. Nah, kita bisa belanja ini seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak qualified, Bapak Ibu boleh belanja ini untuk kita menjadi qualified.
ya. Untuk yang 75 BV, untuk kalau kita mau dapetin uni level bonus dan supaya pairing bonus kita bertambah lagi 1 bulan. Tapi kalau kita belum expect, nggak usah pusing ya. Bapak Ibu lihat aja di sini. Kita udah expect belum? Nah, kalau seperti ini kan, kalau kita menjaga bisnis ini, sebenarnya kita nggak usah pusing. Karena kita kalau sudah punya komisi 1 bulan 7,5 juta, sebenarnya kita udah nggak usah pusingin. Karena dari 7,5 juta komisi kita, 20% akan masuk ke redemption. Oke. Saya bicara mengenai bonus ya, bonus harian. Jadi kalau misalnya bonus harian kita, total, bulan ini misalnya ada terima 7,5 juta. Jadi 7,5 juta kan berarti kan 80% adalah 6 juta. Kita udah terima cash. Nah, 20% adalah 1,5 juta. Nah, 20% yang 1,5 juta akan masuk ke sini. 1,5 juta akan masuk ke sini. Nah, untuk auto maintenance BV, itu 1,5 juta adalah 75 BV. Nanti akan masuk ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau bisa menghasilkan income per bulan 7,5 juta, udah. Kita sudah tidak perlu belanja bulanan lagi, gitu ya. Tapi kalau ternyata kita hari ini bonus bulan ini cuma kurang. Baru 2 juta, 3 juta. Nah, yang kurang Bapak Ibu juga boleh beli. Misalnya contoh di sini auto maintenance saya baru ada 50 BV, kurang 25 BV. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja yang ada BV, kalau nggak salah BV sabun, ya sabun muka itu BV-nya 10 BV. Nah, kita bisa tinggal beli aja, beli 3 biji, ya udah berarti kita sudah cukup untuk 75 BV sehingga nanti malamnya akan langsung di auto debit sehingga kita jadi qualified seperti itu ya. Oke. Nah, redemption adalah yang 20% ini untuk belanja. Tidak ada hubungan sama yang ini ya. Tidak ada hubungan sama kita punya expired. Ini adalah redemption adalah untuk kita belanja. Nah, contoh di sini saya masih punya saldo misalnya contohnya 3,8 juta. Udah saya belanja. Nah, saya punya belanja ini terserah saya mau dibelanjakan habis semuanya boleh. Tidak dibelanjakan habis terserah ya. Ini tidak ada hubungan ya. Namanya ini adalah saldo untuk belanja. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih ya. Sekarang lagi ada promo, Bapak Ibu tinggal disesuaikan aja ya seperti itu ya. Nah, ada Luminine White ini SPF 50, nah, harga 499 ya. Kita mau beli satu bisa. Nah, atau kita mau beli masker aja nih ya. Nah, ini masker juga yang terbaik juga nih karena di dalamnya ada plasenta juga ya. Nah, ini berapa? 149.000 lagi promo ya. Kita mau belanja bisa ya. Nah, dari saldo redemption kita punya, kita mau belanja. Nah, kita mau belanja SOP boleh nggak? Boleh. Nah, untuk yang redemption ini kita dibatasi. 1 bulan hanya boleh beli 3 SOP. Sama 3 usukushi ya. Nah, yang lainnya boleh. Tapi kayak seperti kalau kita mau lutein, sama 1 bulan hanya boleh beli 1 paket. Kalau kita mau kolagen sama lutein, boleh 1 paket juga gitu ya. Nah, yang lain-lain boleh ya. Kita mau beli 5 paket, 10 paket boleh. Disesuaikan sama ini aja ya. Saldo redemption kita ada berapa? Seperti itu ya. Nah, di sini, di bawah di sini, ini adalah kekuatan kita. Nah, ini adalah left dan right ya. Jadi posisi hari ini tanggal 1 kekuatan kita berapa? Left. Berarti di kaki kiri kita lebih kuat. Berarti kaki kiri kita masih ada kelebihan BV itu 22.725. Nah, kalau kita mau bagi artinya apa? 22.725 dibagi 150 benar nggak? Karena kan kita kan per paket, 1 paket ruby adalah 150 BV. Jadi kalau 22.725 dibagi 150 adalah sama dengan berapa? 151. Berarti artinya apa? Di kiri siap untuk kita bisa pairingkan sebanyak 151 kali. Ya, tangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan ini juga ya. Untuk kadang-kadang teman-teman kita kan kadang juga nggak pernah masuk ke back office. Nah, sebagai upline, kalau saya bisa motivasi downline saya biasa gini, saya masuk. Nah, saya tinggal print aja, screenshot aja. Di kiri kamu masih ada 22.725. Artinya apa? Kamu sudah bisa siap untuk kamu pairingkan 151 kali. Kalau karena di sini posisi dia diamond, kali 300.000 berapa? Nah, 300.000 kali 151. Kan lumayan. Ya, kita ada potensi sebanyak 45 juta ya. Pairing yang bisa kita habiskan gitu ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi hari ini belum ada omset di kanan. Kalau hari ini kalau dia ada omset di kanan, dia nambah 150, kita bisa pairing 1 kali. Nah, di sini ada pairing 1, ada pairing 2, maksudnya apa? Nah, pairing 1 masih ingat nggak kalau kita yang dibagi yang kita yang dibayar yang lebih tinggi. Jadi misalnya posisi kita diamond. Jadi 10 pertama kan kita dibayar 300.000. Nah, ini masuk di sini. Jadi kalau kita ada 15, berarti 10-nya yang dibayar 300.000. Nah, 5-nya itu akan masuk ke pairing kedua, itu yang dibayar 100.000. Ya, karena kalau Anda lihat diamond kan kita 1 hari bisa pairing 200 kali. 10 pairing pertama kita dibayar 300.000, 190 pairing kita dibayar 100.000. Jadi ini nanti angkanya di sini. Ya, seperti saya kemarin juga flash, berarti di sini saya cuma 10, di sini 190, seperti itu ya. Nah, ini nama-nama kita, register kapan, kontak kita semua. Nah, total downline di bawah dia ada 251 orang, ya kan, seperti itu. Nah, beliau ini sudah achieve Dubai. Nah,
total tiket yang sudah di-achieve ada 2 tiket ya, seperti itu. Nah, peringkat beliau berapa? Peringkat beliau udah sekarang Toreda. Ya, Toreda berarti dapat reward 500. Nah, untuk berikutnya dia mau naik ke peringkat Ronin. Nah, sekarang pairingnya beliau sudah 263 kali ya. Selama periode 1 Oktober ya sampai 25 September nanti. Nah, beliau sudah pairing 263 kali, berarti kekurangan ya pair need to the next rank. Jadi pairing kekurangannya berapa? 237 lagi ya, seperti itu. Jadi kekurangan 237 lagi sehingga nanti beliau akan naik ke peringkat Ronin ya. Nah, konversi rate di sini sekarang masih Indonesia, tapi nanti kedepannya kita begitu kita masuk ke pasar Malaysia ya, pasar ke Thailand, Vietnam, nah nanti kita bisa kelihatan masing-masing currency berapa ya. Kalau Indonesia kita jadi 10.000 ya rate-nya kita ya. Untuk per dolarnya 10.000 seperti itu. Oke. Nah, halaman depan ini seperti ini. Oke. Nah, mungkin di sini ada lagi link ya. Nah, ini copy link ini juga bisa Bapak Ibu ambil copy linknya di sini, kemudian bisa pindahkan ke WhatsApp Anda. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya kita bisa share ke teman-teman kita. Kalau dia klik dan dia register, dia akan masuk ke organisasi kita. Nah, tapi ini terus terang saya juga belum coba karena ini juga fitur baru. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga ya. Ya anggap aja misalnya mau memberin kakak kita ya. Asalnya coba lihat. Nah, tapi kembali lagi kalau kita belum bayar ya belum ada di organisasi kita ya. Jadi dia dia akan taruh di mana? Dia akan jadi by system itu dia akan taruh di kaki paling lemah. Ya, dia akan by system dia akan taruh di kaki paling lemah seperti itu ya. Bisa di kiri, di kanan, bisa kiri lebih lemah, dia akan taruh di paling kiri. Nah, contohnya kalau di sini kiri kanan, berarti kanan lebih lemah, dia akan taruh di kanan, ya, supaya kita terjadi pairing, seperti itu ya. Oke, ini yang halaman depan. Edit profile. Edit profile adalah ini digunakan, kita bisa mengedit, ya, data kita. Nah, kalau misalnya kita kan selalu punya 2 password, ya. Ada login password, ada password kedua lagi namanya security password. Usahakan 1 dan 2 ini berbeda, ya, Bapak Ibu, ya. Sehingga kalau ada orang yang masuk sampai ke homepage Anda, kalau dia tidak tahu security-nya, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi Bapak Ibu punya saldo pun dia nggak bisa pindahin. Nah ya, jangan sampai mudah kebaca ya seperti itu. Jadi misalnya di sini saya masuk security password, continue. Nah ya tampilannya. Nah ini semua bisa di ini. Jadi nama kita nggak bisa rubah ya. Nah gender, tanggal lahir, nah ini semua nih ya. Status perkawinan kita, punya berapa anak. Nah MPWP, business name ini. Business name ini adalah tadi nih, nama KTP kita adalah ini ya. Business name ini tampilan di organisasi kita bisa rubah. Misalnya saya mau tampilan di organisasi saya menjadi apa? Misalnya jadi apa? Jadi elang, ya kan? Misalnya jadi tim elang, boleh. Jadi kita ganti aja menjadi tim elang aja. Nah, jadi nanti di organisasi orang lihat adalah tim elang. Jadi dia nggak tahu nih punya siapa gitu ya. Kenapa? Karena ini ada permintaan juga. Biasanya dari pemain-pemain multi level marketing di tempat lain. Biasanya dia kan jadi leader di tempat orang lain. Nah, karena dia jadi leader di tempat orang lain, dia bergabung di sini. Nah, tapi kan dia juga nggak mau orang lain tahu kalau dia udah bergabung di sini gitu. Nah, sehingga ini adalah nama samaran ya, nama bisnis name. Jadi, misalnya nama saya Budi Darwin, tapi saya nggak mau ketahuan di organisasi saya namanya Budi Darwin. Nah, misalnya saya kasih nama apa misalnya tadi itu, ya udah menjadi misalnya Matahari, ya udah. Jadi kan namanya Matahari kan orang nggak tahu. Nah, itu namanya bisnis name ya, nama samaran seperti itu. Nah, income tax-nya adalah nomor MPWP kita. Ini income tax, jadi nama para MPWP. Jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, istri, nah Anda boleh pakai MPWP punya suami, ya. Berarti ini Anda isi data suaminya Anda, ya, seperti itu, ya, income tax. Nah, kalau Anda pakai income tax, pajak Anda lebih murah, ya. Kita mengikuti ketentuan pemerintah. Berapa penghasilan? Penghasilan sesuai pemerintah, mungkin saya bacakan aja biar Bapak Ibu juga lebih ini ya. Jadi kita sesuai ketentuan pemerintah adalah ini. Bentar. Oke. Nah, yang pertama sistem akan membaca apakah kita punya MPWP atau tidak punya MPWP ya. Kalau punya MPWP, nah kita akan lihat ada tarif namanya 0 sampai 50 juta penghasilan kita, pajak kita adalah 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, 25%. Di atas 500 juta adalah 30%. Nah, kita ada namanya DPP, ya. Kita ada namanya istilahnya DPP. Jadi DPP itu adalah apa? Kita ada namanya perhitungan cuma ambil 50%. Jadi misalnya contohnya income saya tadi
5 juta misalnya bulan ini ya, 5 juta bulan ini. Nah, 5 juta bulan ini yang dihitung pajak adalah 2,5%, 2,5 juta. Karena dia mengikuti ketentuan pemerintah adalah 50%. Jadi dia akan ngambil yang 2,5 juta. Nah, 2,5 juta akan dikalikan ya. Nah, ternyata tadi kalau 5% berarti 2,5 juta dari 5%. Kalau kita nggak punya MPWP, nah setelah orang yang punya MPWP, kita harus bayar 20% lebih tinggi. Nah, kalau kita punya MPWP dan kalau kita sudah menikah, itu kita lebih murah karena kita ada namanya potongan ya. Ada namanya potongan PTKPP ya. Itu besarnya 4,5 juta per bulan. Jadi kalau misalnya kita tadi income 10 juta, kita kepotong lagi, dipotong lagi 4,5 juta. Jadi kita jadi 5,5 juta ya, ambil 50% itu baru kita hitung pajak seperti itu. Kalau kita punya anak yang menikah, nah setiap anak boleh ditambah lagi, potongan tidak kena pajak lagi, 375.000 ya. Pemerintah memberikan sampai 3 anak ya. Nah itu sebagai semua parameter-parameter lah ya. Nah sehingga kadang-kadang kita kalau udah misalnya kita klik auto withdrawal, nah jadi dari komisi yang misalnya kita $100 masuk ke rekening kita kan dipotong. Nah itu kira-kira lah ya bayangannya ya. Nah kalau mau tahu persis yang seperti ini, di kantor kita punya tim finance kita namanya Pak Kavi ya. Nah jadi Pak Kavi dengan senang hati akan bisa membantu. Nah itu seperti itu ya. Jadi sudah ada ketentuan, Bapak Ibu tinggal ikutin aja ya seperti itu semua. Jadi kalau punya MPWP Anda lampirin MPWP karena itu lebih murah. Tapi kalau Anda tidak lampirkan MPWP 20% lebih tinggi. Jadi contoh misalnya pajaknya harusnya saya bayar cuma 50.000. Nah karena saya nggak punya MPWP jadi saya harus bayar 60.000. Itu aja. Ya tapi terserah masing-masing. Nah, karena kita nggak ada MPWP jadi kita juga nggak perlu nanti di laporan SPT tahunan kita juga kita lampirin. Nah ya jadi kita jadi karena misalnya gini komisi masih kecil. Ya tiap hari juga komisi dipakai juga habis ya udah misalnya kita nggak mau masukin ke SPT tahunan kita ya udah nggak usah dilampirin. Nah seperti itu ya. Tapi kalau kita misalnya komisi kita besar, tapi kalau kita mau pakai komisi kita, ya kan, misalnya tiap bulan dapat ratusan juta, 100 juta, nah 1 tahun udah 1,2 juta, nah ternyata uang 1,2 juta saya mau pakai nih, untuk beli rumah, nah kita harus lampirin ya, harus menyetarkan di SPT kita. Nah, kita sudah dipotong pajak, nah kita boleh minta, selama 1 tahun nanti kita boleh minta yang sudah dipotong pajaknya, karena kita auto withdrawal ya, yang pilih auto withdrawal baru bisa, karena kita udah bayar pajak, jadi itu yang potongan pajak yang oleh kantor, nah Bapak Ibu boleh minta ya ke kantor ya nanti itu per bulannya. Nah itu kita nanti bisa lampirin di SPT. Kalau nanti ada kekurangan bayar di SPT kita tinggal kita tambahkan aja seperti itu ya. Oke, nah ini semuanya di sini ada alamat kita bisa rubah handphone, email ya. Nah auto withdrawal sini. Nah jadi bonus payout di sini kita ada 2 opsi. Nah opsi yang pertama adalah digital PIN. Jadi kalau saya pilih digital PIN, berarti komisi saya yang harian ini tidak pindah ke rekening, tidak masuk ke rekening ya. Kalau saya pilih digital PIN wallet, berarti dia akan masuk ke yang tadi itu, yang di home, yang halaman depan itu dia akan nambah ke sana. Nah itu tujuannya apa? Nah ini tinggal kita bisa pakai dia untuk registrasi ya. Kan kita mau memberin orang juga sama kan, daripada masuk ke rekening saya, waduh, berabe kan itu kan. Nah seperti itu ya. Nah tapi kalau misalnya kita nggak mau pusing, ya udah kita klik auto withdrawal, ya udah nanti dia otomatis nih masuk ke BCA sesuai dengan nomor rekening ini ya. Seperti itu masuk. Nah beneficiary ini adalah ahli waris. Nah kalau kita mau mencantumkan waris ya kita masukin first name, last name. Jadi misalnya saya mau cantumin istri saya, berarti saya masukin istri saya ya. Nationality Indonesia ya. Nah ini nomor KTP-nya dia, kontaknya apa? Nah ini nomor handphonenya dia. Relation-nya apa? Nah kita klik di sini relation-nya ya. Apakah dia sebagai istri kita, wife atau apa, anak? Nah boleh ya kita cantumin. Kalau kita nggak cantumin ya sudah berarti kalau terjadi sesuatu dengan kita ya sudah kita tinggal mengikuti ketentuan pemerintah saat ini ya. Berarti kita lampirin surat kematian kita, kakak kita, nah sehingga itu menjadi istilahnya nanti di take over sama keluarga kita seperti itu ya. Tapi kalau udah cantumin ini ya udah ya kita bisa pakai ini. Misalnya kita cantumin istri, berarti istri kita akan take over. Nah ini kalau sempat Bapak Ibu lengkapin aja. Kenapa? Karena terus terang memang bisnis kita ini kan long term ya. Kayak seperti bonus bulanan aja saya bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun. Nah ya jadi itu otomatis datanya semua saya isi. Nah ini kan data punya teman saya ya seperti itu. Nah kemudian masuk ke sini ada yang apa lagi? Change password. Ya, change password adalah rubah password. Ya, jadi kita untuk rubah password di depan. Change security password adalah password kita yang kedua. Nah, kalau kita lupa password kedua, kita bisa request. Kalau kita request dia otomatis, nah ya, dia akan mengirim ke handphone yang terdaftar pertama kali. Jadi nggak bisa dirubah. Ya, jadi yang pertama kali terdaftar di sini. Tapi kalau kita lupa security password, kita bisa submit. Nanti dia akan kirim lagi security password kita kedua masuk handphone kita. Nah dari situ sehingga kita punya security password. Kalau kita nggak punya security password, ya kita tadi tuh mau register orang nggak bisa karena setelah register kan kita butuh potong saldo ya seperti itu. Jadi
apa-apa kita juga butuh secret. Tapi kalau login bisa ya. Tapi kalau kita lupa ya Anda bisa requestnya seperti itu ya. Nah, new registration Anda untuk membering orang, membership upgrade bisa dari sini. Contohnya misalnya saya mau membership upgrade, ya sudah. Nah, saya bisa pilih untuk personal upgrade saya atau downline upgrade. Misalnya kalau saya mau ketik downline upgrade, nah, saya ketik aja di sini. Nah, downline siapa? Nah, saya ketik aja. Misalnya downline tadi siapa? Misalnya, misalnya gini ya. Coba ada nggak? Misalnya contoh ya. Next misalnya. Nah, ya. Nah, ternyata ada. Nah, jadi buat username tadi Po8, nah ternyata beliau ini sekarang posisinya Safir. BV-nya berapa? 450 berarti artinya apa? Itu adalah Safir. Ya, gitu ya. Jadi tinggal kita belanja. Nah, kita mau upgrade berapa? Kita tinggal tambah. Kita mau upgrade usukusi mau berapa kotak? Mau satu-satu ya kita nambah. Ya, misalnya, oh saya mau usukusi nih 2 kotak. Ya udah kita pilih aja 2, ya kan? Nah, add to chart. Ya, masuk ke keranjang. Nah, udah. Oke, nah sudah masuk ke keranjang. Berarti kita nambah 2 kotak upgrade-nya gitu, seperti itu. Nah, udah selesai kita next. Nah, gitu kan? Nah, udah next. Berarti kita harus, ya, kalau Bapak Ibu kalau belum pernah di back office, nah seperti itu. Jadi yang pertama adalah apa yang kita mau upgrade udah selesai. Nah, di sini kita muncul bisa save pick up, bisa juga ping pengiriman. Oke, contohnya misalnya saya tinggal di daerah Tangerang. Nah, ya, saya kan tinggal karena saya juga sebagai consignment stokis juga di Tang City Mall. Nah, jadi misalnya saya mau ngambil barang nih, ya, teman saya mau ngambil barang di sini, udah saya pilih aja Tang City Mall. Jadi beliau bisa ngambil save pick up, jadi ambil sendiri ya di Tang City Mall gitu seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang dia butuh mau dikirim ya dikasih tahu ke saya ya. Barang ini saya sempat ngambil, tolong deh dikirim gitu ya. Nah, pakai Grab nanti biaya Grabnya dia bayar atau apa. Nah, ini semua consignment stokis yang semua terdaftar. Jadi kita bisa pilih per kota. Nah, kita mau ngambil di mana ya seperti itu. Ya, nanti yang ngambil siapa gitu ya. Nah, kalau udah selesai kita next. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi kita mau upgrade atau kita mau register ya. Yang kedua kita pilih ngambil barangnya di mana. Nah, yang ketiga adalah bagian bagian pembayaran. Nah, pembayaran mau pakai apa? Nah, digital PIN, berarti dia akan ngambil dari saldo yang di depan kita. Nah, yang kedua ternyata saya nggak ada. Nah, saya mau bayar pakai virtual BCA bisa, saya tinggal pilih aja. Nah, itu berarti dia langsung ngambil dari virtual. Ataupun saya mau pakai kartu kredit, boleh nggak? Boleh. Kalau pakai kartu kredit, ini boleh pakai bank apa aja boleh. Tapi kita kena 3% ya. Nah, atau yang kedua di sini, nah kita udah kerjasama sama BCA. Nah, ini kita bisa cicilan. Kalau kita pakai BCA cicilan 3 bulan, itu kena admin fee-nya 3%. Nah, ini. Jadi ada 3%, itu namanya admin fee. Ya. Selama 3 bulan. Contohnya misalnya berapa? Kalau 10 juta, saya 10 juta 3%-nya berapa? Nggak terlalu mahal. Kalau 10 juta 3% adalah 30.000. Nah, ya, lebih kurang itu. Ya, kalau kita 10, sorry. Kalau 10 juta 3%-nya kali 3%. Berarti 300.000. Nah, 300.000 dibagi 3 bulan, berarti bunganya 1 bulan 100.000 gitu ya, seperti itu. Nah, kalau cicilan 6 bulan 6%. Kalau cicilan 12 bulan 9% ya. Jadi kalau kita ngambil 12 bulan itu cicilan lebih ini ya, seperti itu. Lebih ini. Lebih murah. Nah, setelah itu udah kita masukin security password, udah selesai. Confirm udah langsung done, selesai. Nanti selesai, nanti dia akan muncul order number. Nah, order numbernya Bapak Ibu harus screenshot, yaitu tujuannya untuk pergi ngambil ya. Bisa ngambil, kalau Anda pilihnya ke kantor, ya ngambil ke kantor. Kalau Anda ngambilnya di consignment stokis, nah itu Anda ke consignment stokis untuk ngambil, Anda butuh tunjukin ya order numbernya, seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi di sini lagi ada apa? Di sini ada namanya redeem product. Nah, jadi ini saya akan coba detail ya. Mudah-mudahan ini jadi lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita redeem product kita bisa dari sini, kita juga bisa dari sini sama. Jadi redeem product kita mau klik di sini ataupun kita klik di sini sama aja. Ya, tapi biasanya yang di sini kita jarang. Ya, kita klik di sini aja, klaim produk, klik aja sini. Nah, ini. Nah, tentunya tadi kan 3,8 juta. Nah, saya mau klaim apa? Ya udah saya klik aja di sini. Nah, ya. Nah, 3,8 juta ini saya mau belanja apa aja. Nah, udah. Nah, sekarang lagi ada promo, ya kan? Nah, ada PNC 1 kotak. Nah, sama glukosamin ya, ada 2 box. Ada dua piece ya. Nah, jadi glukosamin untuk apa? Glukosamin untuk persendian. Nah, ya, jadi harganya berapa? 1.650 gitu. Jadi saldo saya ada 3,8 juta. Tinggal kita bisa pilih. Nah, kita mau ini bisa ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya saya mau Hanamai ini seperti serum wajah ya, seperti itu. Nah, atau saya mau smoothie, ya smoothie itu kayak seperti bisa di blend ya. Kemudian karena istri saya kalau sarapan pagi juga pakai ini ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa ini. Nah, atau misalnya kita mau pakai masker ya, atau kita mau usukusi SOP. Nah, usukusi SOP 1 bulan cuma boleh 3 ya.
Jadi kita dibatasin mau berapa punya saldo berapa banyak pun satu bulan adalah satu ID adalah 33 seperti itu. Ya, untuk keperluan pribadi kita dan keluarga kita ya. Memang lah ya, kadang-kadang kalau kita pakai banyak pun juga nggak cukup, tapi ya memang ketentuan tuh ya seperti itu. Oke, kita kembali lagi, lanjut lagi. Nah, di sini account wallet ini ada semua redemption statement. Ini adalah rekening koran. Contoh misalnya, Bapak Ibu bisa klik lah ya, mungkin saya nggak terlalu spesifik karena di sini terlalu banyak. Jadi kalau redemption, ya tadi itu, kalau saya redeem, apa aja, nah saya klik aja. Nah, redemption. Nah, tadi contoh lah, nggak apa-apa, saya buka satu ya, saya tunjukin. Nah, redemption statement. Nah, dari tanggal berapa nih? Nah, misalnya saya mau dari tanggal bulan April lah ya. Nah, dari bulan April, tanggal 1 sampai sekarang, coba ya, saya view ya. Nah, selama 1 bulan ini, saya redeem apa aja sih? Nah, dia kasih tahu. Nah, ini. Nah, out berarti yang keluar ya. Nah, berarti saya ada nih. Nah, saya ada redeem keluar. Nah, ini nomor order number-nya. Jadi, AFC 232870. Nah, saya ada belanja ini, 315. Nah, tanggal sekian lagi, ya kan? Nah, teman saya ternyata ada belanja lagi nih, 12.450. Nah, dia ada belanja banyak juga nih, ya, seperti itu. Nah, ini yang in. Ini berarti uang yang masuk, yang tadi saya bilang 20% setiap hari masuk. Nah, yang keluar berarti kita belanja ya. Jadi in sama out kelihatan semua per tanggal. Seperti itu ya. Nah, sama digital pin statement juga sama, ini yang cash point kita. Nah, mobile point yang tadi saya bilang yang kalau kita jadi mobile stockist, jadi kita pakai untuk register siapa juga ketahuan ya. Nah, auto maintenance BV tadi yang kalau misalnya 75 BV ya, masuk sama keluar kelihatan semua ya, seperti itu. Nah, digital pin kita punya saldo tapi kita mau transfer ke orang, kita juga bisa lihat mutasi di sini. Kalau kita mau withdrawal, kita punya saldo tadi cash wallet. Nah, kita mau withdrawal, misalnya saya mau narik ke perusahaan $100. Nah, kita kelihatan di sini juga ya. Seperti itu. Ini semua berarti di sini semua berhubungan sama namanya wallet account kita ya, berhubungan sama wallet dompet kita. Ya, ini seperti ini. Nah, reporting. Nah, reporting yang pertama, view sponsor tree. Ini kita bisa melihat orang-orang yang kita sponsor. Siapa aja sih kalau saya klik misalnya. Nah, kalau saya mau klik level 1, berarti ini semua level 1 yang saya sponsor. Yang ini, ya, dari teman saya ini sponsor siapa aja sih? Nah, saya klik, berarti ini akan muncul. Ya, berarti yang level 1, ini semua adalah orang-orang yang disponsor. Ya, ini lagi jalan, nah, dia akan muncul semua. Seperti itu. Ya, ini ada yang salah, nggak ada yang benar, Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Karena di back office kita ini sangat aman. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ngerti, diklik aja, nggak akan salah kok. Kenapa? Karena kalau yang berhubungan sama uang itu baru dia akan minta security password. Jadi kalau kita nggak pernah masukin security password itu ya belum jalan gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini aneh seperti ini. Jadi dia daftar ini masih ruby. Nah, ini sapphire ya. Nah, kalau yang ini diamond gitu. Nah, ini kelihatan gitu ya. Jadi siapa saja yang kita sponsorin semua muncul di sini ya. Level 1 siapa gitu ya. Nah, ternyata ibu ini sponsorin cukup banyak orang ya. Tadi total dia sponsorin udah 80 orang lebih ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke home lagi. Nah, lagi di reporting lagi apa? Nah, ada genealogy tree, berarti sama pohon ya. Kita klik di sini sama aja dengan kita klik yang di halaman depan tadi ya. Yang family tree ya, sama aja. Nah, sama ya, seperti itu ya. Nah, saya kasih tahu. Nah, mobile apa? Kemudian apa yang ketiga? Nah, daily pairing BV movement ini adalah omset. Omset kita hari ini, kiri dan kanan. Jadi kalau saya klik di sini, kita bisa kelihatan omset kiri dan kanan ya. Contoh misalnya, saya klik misalnya anggap misalnya selama seminggu kemarin misalnya gitu ya, view ya. Nah, omset kiri dan kanan berapa aja. Nah, ini jadi kelihatan ya. Jadi omset kiri dan kanan ini, nah sebelah kiri nah, ada masuk 750 BV. Berarti kemarin di sebelah kiri ada 5 paket ya. Nah, siapa aja kelihatan nih. Ya, ada ID ini ya. Nah, register upgrade. Nah, ternyata di upgrade nih ya untuk menjadi Sapphire, upgrade menjadi Sapphire. Nah, new berarti ini member baru nih ya, join baru Sapphire. Nah, ini join baru Ruby, nah ini upgrade menjadi Sapphire, nah gitu ya. Nah, total di kiri ada 5 paket, di kanan ada 3 paket, nah gitu ya. Jadi, user ID siapa aja ini kelihatan. Jadi, kalau berarti Anda, kalau Bapak Ibu, kalau lihat yang namanya di BV Movement, itu berarti bisa kelihatan omset ya, omset harian kita ya, kiri kanan. Nah, unilevel sales itu tadi yang saya bilang, yang bonus bulanan. Kemudian yang penting ini satu lagi, month to date. Nah, ini month to date ini adalah bonus harian kita dirinci. Jadi misalnya contoh nih, nah untuk beliau ini misalnya di bulan 4 kemarin ya kan, di view. Nah berarti selama 1 bulan ini dikasih lihat nih per tanggalnya gitu ya. Nah ini, jadi per tanggal 1 ini semua income-nya nih, nah gitu ya. Nah selama tanggal 1 sampai tanggal 30 kemarin, nah total berapa?
Nah, total income-nya beliau adalah 31.575 ya. Seperti itu. 3157. Jadi kita bisa lihat nih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat bulan 3, nah kita klik aja bulan 3 selama 1 bulan. Nah, income kita per hari berapa aja. Nah, kita juga bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang bulan 3 ya. Nah, dari 1 bulan Maret, 3 bulan Maret, nah, terus bulan Maret ada 31 ya. Nah, sampai 31 Maret total berapa? Nah, $6.921, berarti 69 juta. Berarti bulan Maret kemarin beliau dapat komisi 69 juta ya. Bulan kemarin 35 juta gitu seperti itu ya. Ini kita bisa lihat per bulan ya, month to date. Nah, kemudian yang penting lagi di sini ada namanya ini unilevel bonus. Nah, unilevel bonus adalah bonus bulanan kita. Nah, jadi kalau misalnya saya mau lihat, nah ini kan tanggal 1 hari ini ya. Mei. Jadi kita lihat bulan kemarinnya 1 April sampai 30 April. Nah, untuk bonus bulanan saya, nah bisa kelihatan. Jadi untuk Ibu Farika nih bonus bulanan yang bulan 4 kemarin ini dapatnya $60. Berarti dapatnya 600.000. Nah, 600.000 perinciannya apa? Nah, itu dikasih lihat tuh, seperti itu. Nah, ini perinciannya. Jadi dari level 1, nah ya, dapat 75.000 berarti ada 6 orang ya. Nah, level 2 dia ada 75.000 juga, ternyata ada 2 orang. Nah, total berapa? Total adalah 600.000 ya, dikasih perinciannya juga. Jadi sampai kita level 10 semua dikasih lihat ya, rinciannya seperti itu. Oke, kemudian yang penting lagi adalah nah, downline sales analysis report ini juga penting, bagus. Ini Anda bisa melihat kekuatan tim Anda. Tadi ibunya ini adalah, tadi kan punya member berapa? 251 orang. Nah, 251 orang dari mana aja sih? Dari kota mana aja? Kan kekuatan kita, dia mau tahu nih kekuatan kita dari mana. Nah, ini di sini diperinci. Ya, nah dari 251 orang. Nah, ini ternyata beliau ini mana? Oh, ternyata semua ada di ini. Nah, Bali 1 orang, Banten ada 9 orang, Banten berarti tangga. Nah, ternyata ibu ini ternyata lebih di DKI Jakarta nih, 181 orang, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat maksudnya sebenarnya dekat juga ya, Bogor, Depok kan semua kan masuknya ke Jawa Barat ya. Nah, Jawa Tengah ternyata cuma 1, Jawa Timur 1, Kepulauan Riau ada 6 ya, NTB ada 1, membernya beliau, Riau ada 1, Sumatera Utara ada 35. Nah, total 247 orang ya di bawah beliau. Ya, jadi kelihatan. Jadi total member kita ini ada di kota di mana aja ya, seperti itu. Jadi kita juga bisa lihat ya, sehingga kita bisa mengatur. Misalnya saya mau keluar kota, ya kalau keluar kota kita membernya cuma dikit, apa yang kita mau ke sana kan gitu kan. Tapi kalau membernya udah banyak, boleh lah kan gitu kan. Nah, karena banyak yang kita mesti ketemu ya. Nah, yang terakhir di sini ada namanya yearly bonus earning summary. Nah, ini kita bisa melihat bonus kita bulanan, tapi dalam bentuk tahunan. Jadi misalnya tahun 2020, nah tahun ini. Nah, kita dikasih lihat nih. Jadi tahun 2020 Januari, nah ibu ini dapat income 15 juta. Februari 25 juta gitu ya. Nah, bulan Maret 69 juta. Nah, bulan April 31 juta ya. Nah, total dari 4 bulan ini berarti terima 140 juta. Oke, nah ini adalah namanya yearly bonus. Nah, ini semua ini beliau masih peringkat Toreda, ya benar kan? Nah, sesuai dari yang saya gambarkan tadi, benar kan? 31 juta. Jadi kalau kita diamond, ya range-nya kita, komisi kita seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan tadi yang saya ajarkan tadi 3 bulan menuju Toreda. Nah, Anda Bapak Ibu bisa duplikasi dengan baik. Nah, 6 bulan kemudian Bapak Ibu udah pasti Ronin sama Samurai. Nah, jadi itu secara bertahap. Nah, kalau Bapak Ibu lebih cepat, itu lebih luar biasa ya, seperti itu. Oke, mungkin sesi dari saya hari ini aja. Mungkin saya coba kembali ke Pak Niko. Kalau ada pertanyaan, ya saya coba jawab ya, seperti itu ya. Oke, Pak Niko. Pak Niko. Oke, mungkin nggak ada. Kalau nggak ada Pak Niko, ini aja. Ada pertanyaan kalian ini aja, ketik di chat aja. Jadi saya baca dan saya ini ya. Oke, sorry ya bisa. Oke, bentar. Halo, Ya, Ko. oke Pak Niko udah. Ya, oke siap. Soalnya Ko Budi hostnya, jadi saya nggak bisa unmute tadi. Oke. Saya kan dengerin. Nah, teman-teman paling gini, paling kan waktunya tinggal 15 menitan sih kok. Jadi mungkin Q&A aja ya, pertanyaan beberapa ya. Oke. Kita pilih sama-sama. Ya, kita pilih. Oke, siap.
Oke, teman-teman boleh yang mau nanya, yang kepo boleh chat. Nanti saya bacain pertanyaannya. Pertanyaannya Oke. dibaca ya. Kita Nah, pilih. di sini tadi ada pertanyaan. Pilih nih. Ini ada pertanyaan ya, silakan. Oke. Apa kok? Nggak apa-apa kok. Kok Budi juga boleh pilih. Oke, boleh. Nah, di sini ada yang tanya. Katanya kalau selama ini pilihnya payment bonus itu adalah digital pin. Berarti artinya dia masuk ke ke wallet ya. Itu gimana lapor pajaknya? Oh. Ya. Jadi kalau kalau kita masuk ke wallet, nah sementara ini memang kantor kalau Anda udah pilih ke wallet itu kan masih belum kena pajak. Tapi nanti akan diberlakukan ya. Dalam waktu dekat ini kantor akan memberlakukan semua yang mau ke wallet ataupun semua yang masuk ke rekening kita akan dikenakan pajak ya, seperti ketentuan yang ini. Nah, jadi kalau yang sekarang ini kalau masih ke wallet, berarti kan itu adalah memang ketentuan pemerintah adalah uang kalau selama belum dibelanjakan kita juga belum masuk ke rekening, kita juga belum bayar pajak ya. Nah, tapi ya udah tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau mau laporkan, ya berarti di SPT-nya Bapak Ibu tulis saja misalnya dari income usaha atau apa boleh ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu aja sih. Mungkin nanti lebih spesifik itu. Ada lagi yang lain? Ya, mungkin kalau nggak tahu nih. Ini apa? Saya Hah? tertarik dengan cara prospek 5:1. Bagaimana caranya supaya kita bisa on tracking, artinya kita bisa konsisten dan bisa menghasilkan sesuai target. Yang mana? Oh ini ya. Saya tertarik dengan cara prospek 51. Bagaimana caranya supaya kita bisa on tracking, artinya kita bisa konsisten dan bisa menghasilkan sesuai target. Ya, oke. Nah, untuk kalau kalau kita jadi member baru, semangat kita pasti luar biasa, benar nggak? Kalau kita baru masuk itu semangatnya istilahnya apa ya? Kata orang ya, semangat itu semangatnya ngotot, benar nggak? Ya kan? Kita kalau bergabung di satu usaha, pasti kita istilahnya semangat kita pasti ngototnya tuh ada, ya. Nah, bagaimana mempertahankan semangat kita, ngototnya kita itu, ya? Artinya apa? Yang artinya mengebu-ngebunya itu gimana? Nah, jadi kita sendiri itu kalau namanya bisnis kita ya kita sendiri harus punya impian ya kata Pak Niko lagi ya kan kembali ke training lagi gitu lah. Jadi impian yang kalau kita udah punya impian, misalnya contohnya apa? Nah saya kalau sudah punya impian apa? Misalnya contohnya saya mau misalnya 5 tahun ke depan lagi ya kan kenapa? Karena selama ini misalnya saya kesulitan saya apa? Misalnya apa? Memang kemudian misalnya saya nggak suka bekerja ya saya mau apa? Mau jadi impian kita itu harus yang kuat gitu loh. Nah itu yang kemudian yang bisa membuat kita semangat gitu ya. Jadi impian itu nomor satu ya. Karena impian kalau di dalam multi level marketing kekuatannya adalah 95%. Bapak Ibu bisa berhasil kalau impian Bapak kuat itu 95%. Ya. Nah belajar skill itu cuma 5%. Jadi skill kayak ini saya nggak bisa presentasi apa itu masih bisa belajar Pak. Nah, tapi impian kita harus kuat ya. Karena kenapa? Karena di multi level marketing masalahnya adalah kita tidak dibayar. Ya kita semua di sini adalah partner bisnis dan kita tidak dibayar. Jadi nggak ada yang ngatur kita. Yang ngatur kita adalah diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan semangat kita. Nah saya ada satu strategi. Nah termasuk saya misalnya saya juga masih prospecting ya, masih presentasi, masih bantu. Nah kadang-kadang orang bilang oh lu Pak Budi kan sudah busido. Ya artinya apa? Hari ini kalau saya tidak bekerja lagi, saya tetap menghasilkan kan. Tapi kan kadang-kadang bagaimana mempertahankan semangat itu? Karena saya bukan tipenya itu kan. Nah untuk bisa mempertahankan semangat itu adalah apa? Berarti saya harus terus namanya menggali kedalaman. Ya, seorang leader yang baik, kita harus bekerja di kedalaman. Jadi kalau saya bekerja di kedalaman, misalnya contoh di sini ada Pak Jimmy, ya kan kemarin saya masih ingat nih, saya ke Semarang gitu ya, bantu Pak Jimmy. Nah, begitu saya bantu Pak Jimmy, nah saya akan menemukan lagi orang-orang baru. Begitu dapat orang baru, kan dia semangatnya luar biasa. Nah, kita akan tertular lagi, semangatnya luar biasa lagi, sehingga kita akan luar biasa lagi. Nah, itu Pak. Jadi memang tidak ada rumus, karena semua orang memang sifatnya malas. Semua orang sifatnya kalau bisa semua stay di rumah main dengan istri nonton gitu ya kalau bisa nggak presentasi itu nah jadi artinya ya kita sendiri yang harus punya target ya tadi saya bilang jadi intinya adalah ya ini dikerjakan aja ya kita anggap sehari kita punya presentasi 3 orang ya nah prospek kan kadang kita kan prospek kan belum tentu kita juga langsung dapat dapat langsung bikin apa kalau prospek kan artinya kita belum langsung dapat janji ya nah ya kita anggap misalnya presentasi 3 kali lah ya. Jadi misalnya sehari ini kalau saya mau bikin janji buat besok, ya udah berarti sehari ini saya janji. Nah dulu kalau kemarin saya juga ditanya, nah waktunya saya sebagai bagaimana sih kalau saya di awal dulu. Di awal-awal waktu saya jalanin saya ada bagi dalam 4 waktu. Jadi kalau yang pertama
Ya, karena memang terus terang ya, dulu kan kita kan belum di rumah, artinya apa? Kita tiap hari berkeliaran di mana-mana ya. Artinya apa? Jalan di lapangan ya. Jadi pagi itu saya selalu ada satu sesi yang jam 9 atau jam 10 pagi, satu sesi. Nah ya, jadi paling pagi adalah jam 10. Nah, kecuali kalau ada orang di kantoran yang dia butuh lebih pagi, jam 9, jam 8. Nah, berarti saya kan tinggalnya di Tangerang. Nggak ada masalah, walaupun ke Jakarta saya 1 jam ya udah. Berarti kalau saya janji orang jam 10, berarti saya dari rumah jam 9 ya. Nah, itu jam 10 pagi itu satu sesi saya. Kemudian nanti makan siang itu sesi kedua lagi. Jadi saya udah harus selesai. Ya, sebelum jam 12, ya 2 jam berarti saya mesti selesai, saya udah mesti cabut lagi. Nah, masuk ke sesi kedua. Yang janji orang adalah sekitar jam 12.30 atau jam 1 siang. Ya, untuk makan siang. Nah, nanti kemudian saya ada sesi berikutnya lagi jam 3 atau jam 4 sore. Itu sesi saya yang ketiga. Kemudian nanti saya ada sesi satu lagi yang jam 7 atau jam 8 malam. Itu sesi saya keempat. Nah, jadi setiap hari saya pasti melakukan itu. Jadi hari ini kan pasti kan kita membuat janji. Ya, supaya janji kita semua terpenuhi, betul nggak? Nah, awalnya adalah kita harus bikin janji buat diri kita sendiri. Nah, tapi nanti masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, kita harus bantu prospek kita. Jadi prospek kita yang buat janji, nah kita yang membantu. Jadi, oh ya hari ini misalnya saya bantu siapa? Oh, saya bantu Pak Jimmy. Oh, hari ini siapa? Saya bantu Pak Gunawan. Oh, di sini siapa? Saya bantu Pak Resa, gitu ya. Nah, jadi saya bagi-bagi, ya, gitu seperti itu. Jadi, ya kita sendirilah, kita sendiri yang harus mengatur. Nah, sehingga ini menjadi satu kebiasaan, ya seperti itu. Oke, di sini apalagi Pak Budi mau tanya dong, auto maintenance BV-nya belanja masker dihitung nggak? Oke, kalau kita auto maintenance BV, kita selalu lihat dulu BV-nya ada nggak. Nah, kalau kita yang misalnya kita beli kaos yang nggak ada BV, ya itu nggak bertambah gitu loh. Jadi kalau kita mau beli, misalnya kita beli SOP yang ada BV, ada beli sabun yang ada BV ya. Nah, sekarang dia ada paket promo yang ada BV-nya. Jadi harus ada BV-nya ya gitu ya. Nah, ya seperti itu. Karena kan kita butuh BV untuk supaya nanti tanggal satunya kan kita setiap tanggal malamnya itu kan kita akan dipotong ya, dipotong by system ya seperti itu. Tanya ulang lagi Budi, apakah dari list pertama yang masih belum join apa bisa masuk ke 100 list yang kedua? Oh, boleh. Jadi artinya yang masih belum bergabung kita masih boleh ini, nggak usah kita tulis ke list kedua, list pertama tetap aja, kita bikin lagi list kedua yang namanya berbeda aja. Tapi nanti kalau kita mau janji kan, kita bisa lihat ke list kedua, kita bisa lihat list kembali ke satu lagi. Karena list ke satu kan pasti banyak juga. Yang kadang-kadang kita teleponin ternyata masih belum sempat, atau ada juga teman kita yang kita hubungin, saya mau. Tapi kasih saya waktu ya, juga karena yang mereka juga ada bisnis import barang gitu ya, barang lagi masuk banyak gitu ya, jadi mereka nggak sempat ketemu kita. Oke ya, namanya teman baik kita, kalau kita ngajak ngopi kan semua pasti mau gitu. Jadi banyak teman kita pasti mau bertemu dengan kita, cuma memang karena waktunya belum tepat ya, apa memang dia lagi meeting, apalagi dia lagi keluar kota. Nah, jadi kita tulis. Nah, jadi kalau kita lagi udah masuk ke bulan kedua, tetap dong kita masih boleh kembali ke lihat di yang prospek list yang pertama juga, yang masih belum kita kontak, masih kita bisa janji. Nah ya seperti itu. Jadi nggak ada itunya ya seperti itu. Kemudian upgrade paket bisa langsung atau tunggu 1 bulan apa? Oke, kalau upgrade paket dari Ruby ke Sapphire bisa langsung, hari bersama juga bisa. Jadi artinya hari ini saya register Ruby, hari ini juga dia mau upgrade ke Sapphire, ya udah saya tinggal upgrade paket, tinggal nambah 2 paket lagi, udah nambah 2 paket lagi 4 kotak. Hari ini juga beliau langsung naik ke Sapphire, ya seperti itu juga. Nah, bagaimana dengan upline? Nah, oke. Kan ada juga misalnya gini loh, upline. Saya sebagai upline nih, saya sebagai Ruby ya. Nah, tadi ada member saya nih join Diamond. Nah, saya Ruby, saya sponsor Diamond. Berarti kan saya harusnya terima 1,8 juta. Nanti malam sistem akan ngitung. Nah, saya masih dikasih waktu sampai jam 24.00 ya, waktu Indonesia bagian barat. Artinya apa? Kalau sampai malam, artinya saya upgrade dulu nih. Kan tadi Ruby saya udah berhasil ngajak teman saya namanya Diamond ya. Berarti kan kalau Ruby ngajak Diamond kan 1,8 juta. Aduh, saya sayang nih. Ya kan? Kalau saya Diamond, sponsor Diamond kan saya bisa terima 3,3 juta. Nah, saya masih dikasih waktu nih. Padahal saya udah member ini. Ya, saya udah memberin Diamond, teman saya hari ini, misalnya tadi jam 10 pagi. Nah, saya masih ada waktu nih, sampai jam 24.00. Nah, kalau saya masih bisa upgrade ID saya, Ruby ke Diamond, malam ini juga dihitung adalah bonusnya bonus Diamond. Ya, bukan dikasih bonus Ruby lagi. Tetap kita akan terima 3,3 juta ya. Jadi, Bapak Ibu, peringkat kita upgrade pun akan dihitung adalah hari ini juga, per posisi ini juga. Jadi, komisi kita selalu dihitung adalah per hari ini juga. Jadi, Bapak Ibu kalau mau hari ini upgrade, hari ini punya peringkat itu seperti itu. Jadi walaupun member udah input dulu, kita belakangan, kita baru jam 11 malam baru upgrade, tetap kita
Jadi yang sistem itu menghitung adalah peringkat kita dulu yang terakhir, baru kemudian dia akan menghitung bonus kasih kita ya. Jadi ada member-member baru, jadi dia akan hitung dengan peringkat yang terakhir ya. Seperti itu. Di sini ada teman saya nih, setelah COVID selesai bantu saya. Oke, pasti ya. Artinya Anda tinggal bikin janji, Anda kalau mau Anda punya prospek, Anda mau bikin janji, kasih tahu aja ke kita ya. Kita kan bisa bantu untuk presentasi. Ya, kasih tahu beberapa hari lah ya supaya kita schedule kita kan nggak bentrok ya. Oke, kemudian setelah Oke, bagaimana strategi menggali kebutuhan bagaimana strategi menggali kebutuhan supaya tetap sasaran karena kita masih baru. Ya, jadi sebenarnya menggali prospek itu menggali kebutuhan itu memang ini tidak ada sesuatu yang pasti ya, itu juga memang kita juga nggak bisa ajarkan semua karena memang kadang-kadang kan kita pembicaraan kita antara dengan Pak Gunawan dengan Pak Leri ya kan, dengan Pak Resa itu kan semua berbeda-beda, benar nggak ya? Nah ya di sini ada siapa, ada Pak Jaladi ya kan, nah ada Bu Julia kan, semua masing-masing berbeda-beda. Jadi kita prospecting itu ya kita gini loh, harus batas kita sebagai teman ya, jangan kita jadi di ini adalah kita harus menganggap kita sebagai teman dan kita harus juga sebagai konsultan. Jadi sebagai teman dan sebagai konsultan. Konsultan apa? Konsultan ya bertanya ya kan. Ya gimana sekarang kantoran bagaimana ya kan, Anda bekerja ya kan? Anda bekerja gimana sekarang? Oh ya sekarang susah loh ya kan, bisnis kantor gitu. Nah kan kita udah tahu. Oke, ternyata di kantor pun sekarang udah mulai kan gitu kan, udah mulai susah nih. Nah, seperti itu. Nah, kita mulai lagi ya gimana istri gimana ya kan? Sehat-sehat semua, papa, mama gimana kan gitu. Kita mulai tanya. Nah, di situ kita kemudian gali sehingga kita tahu kebutuhan dia apa. Ya, seperti itu ya. Dari situ kebutuhan kita sudah tahu, baru kemudian kita menawarkan bisnis gitu loh. Nah, ya. Jangan kita belum apa-apa ya. Kadang-kadang kita seringkali begini. Teman yang sudah kita tidak pernah ketemu selama 20 tahun, tiba-tiba kita angkat telepon Pak Jimmy yang 20 tahun sudah saya nggak pernah telepon beliau, saya nggak pernah ketemu beliau. Begitu saya telepon, Pak Jimmy, saya ada bisnis yang baru. Waduh, ya kan? Nah, teman kita kan pasti langsung punya pemikiran, waduh ini teman saya nih sialan amat gitu kan? Ya kan, 20 tahun nggak pernah kontak saya, begitu kontak saya nawarin multi level marketing kan langsung dibilang, wow, saya punya langsung peluang bisnis, saya punya. Nah, jadi jangan ya. Jadi karena kita nggak pernah, udah lama nggak pernah kontak, ya jangan kita langsung masuk ke bisnis. Ya kita say hello dulu, gimana Pak Jimmy kabarnya, sehat-sehat semua gitu kan? Nah, basa-basi dulu. Nah, hari ini juga jangan pernah kita presentasi. Itu namanya prospecting. Hari ini juga jangan. Nah, kita boleh setelah 2 hari, 3 hari kemudian, kan saya udah tahu kebutuhannya Pak Jimmy. Oh, ternyata Pak Jimmy misalnya, contohnya misalnya, ternyata beliau ini ada gula darah nih. Nah, nanti setelah 2 hari, 3 hari kemudian, saya bisa bikin janji. Pak Jimmy, pas kebetulan nih, gue lewat tempat kamu nih, mau nggak kita ngopi bareng nggak gitu? Karena tadi kan saya udah telepon beliau kan. Karena saya telepon sehingga saya ngajak keluar beliau, oke. Jadi beliau mau. Nah, begitu saya ngajak keluar, baru saya ngomongin waktu kita ketemu, Pak Jimmy kemarin waktu kita bahas-bahas kan, Pak Jimmy kan ada cerita mengenai kan punya masalah di diabetes, gula darah. Nah, ini loh Pak Jimmy. Nah, ini dari farmasi terbesar dan tertua. Nah, ini produknya lagi gitu loh. Kita baru mulai namanya adalah presentasi ya, seperti itu ya. Jadi kecuali teman lama, teman baik ya, yang biasanya tiap hari udah ngumpul. Ya kalau teman lama yang udah kalau teman lama yang sudah ngumpul punya ya langsung aja misalnya saya sama Pak Gunawan, ini udah teman lama nih, yo langsung oke, Pak Gun, gimana kabarnya? Wah, gitu. Bukan gimana kabarnya lagi kan, langsung kan to the point kan, Pak Gun, gue kemarin ketemu nih satu bisnis bagus nih kan gitu kan, nah dari Jepang nih kan udah 51 tahun, langsung to the point. Nah kalau ada teman lama ya kita langsung ini ya seperti itu. Jadi kita sendiri memang ini yang kayak gini nih ya harus belajar ya seperti itu. Nah nanti kalau sama ibu rumah tangga ya beda lagi ya. Nah ibu rumah tangga kita beda lagi ya seperti itu. Nanti kalau ibu rumah tangga ya harus lebih tanya banyak ibu-ibu ya, kadang-kadang mereka lebih suka apa nanya anak ya, nah, kondisi anak gimana, orang tua gimana, nah ya jadi seperti itu ya. Nah ya kemudian diri mereka sendiri gimana, sehat nggak, seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita mau menarik mereka masuk ke bisnis ini ya kita tanya gimana kondisi suami ya, seperti itu. Nah dari sini kan kita tahu ya seperti apa. Jadi apakah suaminya bisnis, apakah suaminya kerja, apakah selama ini semuanya oke kan gitu kan. Kalau tidak ada oke, ternyata ya bisnis sekarang susah lah ya begini. Nah karena dia udah ngomong begini, nah bisnis susah, nah kita nanti besok lusa kita bisa masuk lagi ya, telepon lagi sehingga kita bilang, nah menyambung yang kemarin lagi kan, kemarin ngomong bilang pas kemarin ngomong bilang bisnis lagi susah, nah pas kebetulan nih, nah teman saya ada box satu ada box satu bisnis, nah coba kamu lihat ya,
sebagai teman baik, nah saya udah pelajari semua nih, ya kan? Nah, itu uangnya banyak nih. Nah, ini mudah-mudahan kamu cocok nih ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu solusi juga. Kenapa? Supaya kita punya side income juga, punya income tambahan juga kan di luar dari income suami juga. Karena kan kita tahu juga suami sekarang gaji udah dipotong setengah gitu loh. Jadi kita mulai lebih situ dan kita mulai masuk gitu seperti itu ya. Jadi semua cara itu berbeda-beda ya. Nah, artinya learning by practice lah. Nah, makanya saya bilang mesti learning by practice. Cuma kalau di awal-awal kita belum bisa ya nggak apa-apa. Tadi saya bilang minta ditemenin sama upline kita ya untuk supaya mereka bisa presentasi. Tapi prospek kita harus ini ya. Pokoknya kita harus bikin janji aja ya seperti itu. Kita harus bikin janji untuk supaya upline kita bisa menjelaskan seperti itu ya. Wah, banyak sekali pertanyaan. Pak Niko. Yes. Sampai jam berapa, Pak? Masih banyak sekali nih, ada 31. Ya, kayaknya sih 5 menit lagi aja kok. Kan nanti kita tanya. Oke, mungkin saya random ya. Mungkin oke. Tadi ya kelewatan sudah dijelaskan. Apakah kalau membership sudah 1 tahun expired, apakah tabungan pairing kita akan hangus nggak semuanya? Misal kita punya salah satu kaki besar. Oke, kalau kita punya satu kaki gajah, kita sudah punya BV, ini nggak akan hilang. Nah, jadi yang namanya pairing expired apa sih? Kalau yang misalnya contoh tadi saya bilang, saya punya satu kaki, nah saya sudah terakumulasi misalnya. Sekarang saya sudah terakumulasi, misalnya saya sekarang udah punya ada 10.000 WiFi. Satu sisi saya punya 10.000 WiFi. Nah, satu sisi misalnya tadi saya belum jalankan ya. Nah, ternyata sekarang saya nggak perpanjang. Kalau saya nggak perpanjang, berarti udah kalau di sini tiba-tiba ada member saya, kalau ada terjadi pairing, berarti pairing tidak dibayarkan. Pairing tidak dibayarkan. Dan kemudian akumulasi BV tidak jalan. Nah, misalnya tadi kan di kiri saya ini kan udah ada 10.000 BV. Contoh misalnya hari ini ada omset baru. Nah, omset barunya adalah 1.000 BV. Nah, 1.000 BV tidak nambah ke 10.000 menjadi 11.000. Tidak. Jadi kalau kita expired berarti udah 10.000 ada 10.000 BV. Hilang nggak kan? Dia nggak hilang, tetap masih di sana. Dan kapan saja nanti Bapak Ibu lakukan maintenance, nah lanjut lagi ya, Bapak Ibu bisa pakai pairing. Nah, sejak kita lakukan maintenance, dia akan nambah lagi 30 hari ke depan. Seperti itu ya. Jadi ini sistem di AFC boleh dibilang sangat-sangat memudahkan ya, sangat-sangat mudah. Karena memang benar, di tempat-tempat lain, di multi level marketing lain, saya tahu memang banyak. Jadi artinya kalau kita nggak tutup poin, yang ada BV pun dinolin. Nah, ini nggak ya, ini kita masih ada, cuma Anda yang akumulasi BV tidak. Kenapa? Karena bagi perusahaan adalah namanya akumulasi BV terus berjalan, ini menjadi satu beban ya. Kenapa? Anda tidak jalan ya. Anda bisa terakumulasi jadi berapa juta. Nah, ini kan ini menjadi satu beban ya. Artinya suatu hari perusahaan akan bayar ya. Kalau Anda menjalankan satu sisi kan itu seperti itu. Jadi di sini artinya kalau memang BV yang ada tidak hilang seperti itu ya. Mungkin saya baca lagi. Ini apa lagi nih? Pak, langkah Bapak waktu mengenalkan pertama kali ke teman Bapak seperti apa ya? Saya penasaran apabila market 30 plus mau menawarkan bisnis, dan apa yang membuat Bapak mau menjalankan bisnis ini dengan semaksimal. Thank you, Ko Budi dan Pak Niko. Oke, jadi yang tadi ini, sebenarnya kalau kita mau menjalankan bisnis ini, itu semua dari kita sendiri loh. Bapak Ibu harus tahu loh, multi level marketing sekarang adalah luar biasa loh ya. Jadi sekarang adalah memang multi level marketing ini adalah satu bisnis ke depan loh. Contohnya gini loh, perusahaan kita farmasi udah 51 tahun ya. Waktu PR sama Pak Mike mengajukan untuk dibikin multi level marketing itu butuh 1 tahun. Nah, tapi kemudian Asayama kemudian menyetujui. Kenapa? Nah, karena kita sekarang sudah masuk ke dunia digital, di mana kita sekarang sudah masuk ke dunia online. Kalau kita tidak berubah, kita pun juga akan tersisihkan. Nah, contoh misalnya sekarang kita, nah ada teman saya nih ya, teman saya sekarang pasangan muda, suami istri menikah, udah menikah. Nah, dari dia katanya istrinya hamil sampai istrinya melahirkan, nggak pernah ke toko loh. Tidak pernah ke toko untuk belanja baju bayi, susu, popok, apapun semua nggak pernah loh. Semua melalui online. Nah, artinya apa? Artinya kita akan masuk ke era-era yang namanya milenium ini, di mana mereka itu akan jarang. Nah, sehingga toko-toko yang ada di mall, ruko-ruko yang akan di pinggir jalan, itu suatu hari akan tutup semua. Contohnya nih, nah, persaingan bisnis misalnya gini, istri saya tadinya kan juga buka butik baju ya, misalnya contohnya kita beli baju nih di Tanah Abang harga 100.000, kita minimal kalau kita mau jual di toko itu juga 200.000, bener nggak? Barang-barang yang lebih bagus mungkin kita jual 300.000. Kenapa? Karena kita ada sewa tempat, kita bayar karyawan, bayar listrik, bayar maintenance dan segalanya ya. Nah, sehingga kita mesti jual 200.000. Nah, sekarang
dengan dunia era yang digital ini, artinya apa? Orang-orang sekarang dengan gampang sekali, dengan modal 100.000 yang dia beli di Tanah Abang, dia bisa jual 110.000, Pak. Nah, terus bagaimana kita bersaing di toko-toko? Suatu hari akan tutup semua. Nah, kalau kita masih punya modal, kita masih punya solusi, Pak. Sebagai entrepreneur, kita masih bisa buka usaha lagi, ya lain. Tapi kasihan yang untuk yang karyawan-karyawan yang ternyata yang nggak mampu, yang saya bilang ya, artinya dari segi pendidikan mereka lebih rendah, nah mereka masih tergantung untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan nantinya ke depannya juga akan terus berkurang. Karena toko-toko yang di mall juga akan bertutup semua, ya. Nah, jadi ini karena perubahan zaman. Nah, jadi dengan sekarang zaman dengan dunia multi level marketing ini luar biasa, Pak. Jadi kita artinya, nah ini punya cita-cita Pak Ernest, artinya apa? Supaya kita orang yang tadinya yang nggak punya bisnis, kita bisa rangkul mereka ya, sehingga mereka bisa menjalankan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu harus sadar juga bahwa multi level marketing ini ternyata ada luar biasa potensinya. Nah, saya dulu sebagai konsultan, saya kerja 20 tahun ya. Kalau kita kerja, itu namanya linear income, linear, datar. Jadi kalau saya kerja, saya usaha, saya buka toko, itu linear income. Saya kerja, saya praktek, ya sebagai ini. Itu kalau saya tidak kerja, saya tidak praktek, ya kan? Kalau saya nggak buka toko, saya nggak punya income, itu namanya linear income, datar. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau kaya, kita kalau mau cepat sukses, itu harus namanya refresh income. Nah, refresh income apa? Harus ada nilai kali dan harus ada nilai tambah. Nah, dulu guru saya, mentor saya mengajarkan itu. Kalau kita mau punya passive income, kita harus punya namanya income, namanya yang refresh, yang ada perkalian dan ada pertambahan. Dan di multi level marketing luar biasa. Nah, kenapa setiap hari saya bisa flash? Oh, Pak Budi enak ya, bisa pairing 200. Bukan karena saya jago, gitu loh. Mungkin saya sehari cuma bisa jual satu paket, tapi karena saya ada 200 orang di bawah saya, masing-masing jual satu paket, sehingga terjadi 200 paket. Ya kan? Kan itu terjadi. Jadi, di multi level marketing ada perkalian. Dan ini adalah apa? Dan ini adalah kita semua adalah partner. Dan saya nggak perlu bayar gaji loh. Kalau saya punya bisnis sendiri, karyawan saya mesti gaji loh. Ya. Kalau saya punya perusahaan, kalau saya punya karyawan 50 orang, masing-masing saya mesti gaji loh. Ya kan? Masing-masing kalau karyawan saya mesti ada gaji UMR aja 3 juta. Berarti saya udah mesti kali 50, udah 150 juta. Ya. Tapi di sini, kalau saya berpartner dengan 50 orang, 50 orang saya nggak perlu gaji loh. Ya kan? Karena masing-masing mengejar impian masing-masing. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, kita sendiri harus menyadari bahwa ternyata multi level marketing adalah kuat. Justru seperti saya, kalau orang datang menawarkan bisnis, kalau dia bilang bukan multi level marketing, malah saya nggak mau join. Kenapa? Ya ngapain juga saya jalanin. Karena kalau bukan multi level marketing, berarti kan saya cuma konsumsi. Kalau saya mau, saya beli produk. Tapi kan nggak, tapi saya nggak dapat income. Nah, tapi kalau di multi level marketing, saya paling suka. Kenapa? Karena saya pakai, saya produk bagus. Saya cerita, orang saya dapat uang kok. Ya kan? Barang saya pakai gratis, saya dapat income lagi. Ya? Income-nya ternyata apa? Luar biasa, bisa sampai kita dibayar sampai ratusan sampai miliaran rupiah per bulan, ya kan seperti itu. Nah, ini yang kita harus paham ya, supaya kita juga harus yakin ya. Jadi kalau Bapak Ibu yakin, gini loh. Jadi kita sendiri itu harus yakin Pak di dalam bisnis ini. Kalau kita yakin di bisnis ini, otomatis kita punya tindakan itu lebih banyak. Karena saya yakin, oh saya akan berhasil, berarti tindakan saya akan lebih banyak. Nah, tindakan saya akan lebih banyak, berarti tadi apa? Seperti kata yang tanya, berarti setiap hari prospek sama presentasi saya juga akan lebih banyak. Karena saya prospek dan presentasi lebih banyak, pasti hasilnya lebih banyak. Nah, karena hasilnya lebih banyak kan jadi uang, jadi income. Nah, akhirnya diri kita sendiri akan berbicara lagi kepada otak kita lagi. Ya, benar kan bisnisnya jalan. Nah, sehingga kita tambah yakin. Jadi sebenarnya kita kalau nggak yakin, benar nggak? Kalau nggak yakin juga benar. Contohnya misalnya saya nggak yakin nih, saya ragu-ragu nih sama perusahaan ini. Wah, ini gimana ya? Ini bisa berhasil atau tidak ya? Teman saya mau nggak ya? Berarti kalau saya ragu-ragu, kalau saya nggak yakin, tindakan kita gimana? Tindakan kita juga pasti akan ini. Kayak seperti misalnya saya tawarin ke Pak Gunawan. Pak Gunawan nih kira-kira nih coba Pak Gunawan coba lihatlah bisnisnya kalau misalnya bagus ya Pak Gunawan ambil. Jadi saya ngomongnya juga ragu-ragu. Kalau saya ragu-ragu Pak Gunawan juga nangkep. Wah, berarti Pak Gunawan juga nggak bergabung. Kalau Pak Gunawan nggak bergabung, berarti hasilnya kan nggak ada juga. Nah, kalau hasilnya nggak ada apa? Nah, saya akan bicara sama diri saya sendiri. Benar kan Budi kan? Nah, ternyata bisnisnya nggak jalan. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar dengan nggak salah. Jadi yang nomor satu adalah Bapak Ibu harus bisa mempertahankan. Halo? Halo? Sorry. Kok bisa ini? Oh, tadi ada yang share kali ya. Oke, jadi artinya Bapak Ibu harus yakin ya. Nah, kalau yakin, otomatis tindakan kita lebih banyak, hasilnya pasti lebih banyak. Udah itu aja ya. Mungkin saya kira udah cukup kali ya. Waktunya tak terasa sudah mau hampir 2 jam. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kalau masih ada
waktu lagi saya mungkin akan sharing lagi kan. Nanti kita akan masuk lagi sesi-sesi yang modul-modul yang berikutnya lagi ya. Mungkin kita bisa ini. Ya, oke, thank you Pak Chandra yang luar biasa ya. Wah, oke ya, mungkin itu aja. Ada tambahan Pak Niko? Pak Niko ada tambahan? Nah, kok boleh jadiin saya host lagi nggak? Boleh. Ntar. Biar saya bisa matiin apa streamingnya. Saya nggak jadi host loh, bro. Jadi host kok. Oh iya, oke. Saya make kamu jadi host ya. Ya. Oke, udah. Saya udah balikin. Oke. Oke. Ya saya bisa matiin streaming online-nya. Oke teman-teman, Oke. udah 2 jam, nggak bisa semua pertanyaan dijawab, pastinya nggak bisa. Tapi bagi Anda yang pertanyaannya benar-benar menganggap ini penting, Anda bisa chat langsung ke Kobudi. Saya yakin di sini kan 70% jaringan Kobudi ya, jadi Anda pasti bisa dapat. Kobudi saya juga tahu di grup-grup Kobudi saya beberapa ada, Kobudi juga aktif, jadi Anda bisa tetap tanya, tenang aja. Bagi yang merasa penting atau benar-benar harus dibales banget, soalnya kan ada juga pertanyaan-pertanyaan kayak apa yang bikin join, yang gitu-gitu pasti kita akan ketemu-ketemu lagi. Oke teman-teman, hari ini kita belajar banyak. Saya akan sharing modul tadi slide-nya di grup, di Toreda sampai Samurai, yang dimana saya harap mereka bisa share sampai ke Anda. Atau Anda bisa japri saya bagi yang belum dapat aja. Oke teman-teman semua, hari ini udah maksimum, mudah-mudahan kita dapat belajar terus. Besok adalah sesinya Dr. Luigi. Jadi Anda bisa bertanya apapun di Dr. Luigi, dia akan bahas tentang Utsukushi. Oke teman-teman semua, terima kasih yang udah datang di Facebook, di Zoom ini semua. Tetap belajar, tetap positif, tetap mau terus berusaha, karena impian datang ketika Anda kejar. Oke teman-teman, dadah semua. Dadah. Halo Susanto.